Bab 401, Sahabat Terbaik. Pada malam hari, di jalan kuliner di kota hantu bawah tanah Floating Sphere City, sebuah restoran nyaman dipenuhi dengan masakan beraroma, obrolan yang meriah, dan suara panci dan pisau yang bertabrakan. Wajah semua orang berseri-seri gembira. Inilah yang disebut kegembiraan hidup. Denting, dua cangkir berisi anggur buah dingin diklik. Liao dan Meng Jiang, teman lamanya ketika dia masih di sekolah menengah, meminum anggur dan menamparkan bibir mereka, sangat menikmatinya. Mereka saling menatap mata dan tersenyum. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku datang ke sini. Anggur murbe di Old Du Barbecue sama lesatnya dengan dulu. Liao menjilat bibirnya, memikirkan masa lalunya. Pada hari itu, setelah dia meninggalkan sekolah menengah klan pertambangan, dia pergi menemui Peng Hai, kakak seniornya. Kemudian, mereka berdua mengunjungi guru pencerahan Sun. Tuan Sun hanyalah seorang kultivator di tahap penyempurnaan tanpa kemampuan luar biasa di tahun-tahun awalnya. Namun, matanya cukup tajam untuk menemukan Vian Glad Peng Hai dan Future Liao ketika dia sudah tua. Hasilnya, posisinya di Sekte Nimbus Merah melonjak. Untuk berteman dengan Peng Hai dan Liao, Sekte Nimbus Merah telah merawat Tuan Sun dengan setia selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan telah mengatur sebuah villa yang sangat bagus di pinggiran kota agar lelaki tua itu dapat menikmati kehidupan pensiunnya. Namun, Tuan Sun selalu ingat bahwa SMA kedua Nimbus Merah telah mengusir Liao sebelumnya. Dia tidak pernah tertarik dengan urusan Sekte Nimbus Merah. Sebaliknya, salah satu hobi terbesarnya adalah berkeliaran di daerah kumuh, berharap menemukan anak berbakat berikutnya. Liao makan malam bersama Peng Hai dan Tuan Sun. Dia mempercayakan Peng Hai untuk menangani sahamnya di Dual Dragon Union. Setelah membereskan semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia kebetulan mendengar bahwa teman lamanya Meng Jiang telah lulus dari sekolah kejuruan setelah 3 tahun belajar dan berhasil memperoleh kredensial menengah sebagai ahli kecantikan. Dia menganggur saat ini. Liao tidak bertemu Meng Jiang selama 3 tahun. Mereka mengambil kesempatan ini dan bertemu lagi di jalan kuliner bawah tanah favorit mereka. Mie goreng minyak kambing dengan uap panas yang mengepul, tusuk sate dengan daging yang bahkan lebih tebal dari lengan, kerang yang sangat pedas hingga air mata menetes, dan stik drum yang sangat gemuk. Semua masakan lezat yang mereka impikan di sekolah menengah mereka disajikan di atas meja. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bagus untukmu. Mencapai tahap fondasi bangunan hanya dalam waktu 3 tahun. Kamu sudah setenar pedang iblis Peng Hai sekarang. Dengan senyuman lebar, Meng Jiang menuangkan anggur ke dalam cangkir Liao, sambil mengamati, saya hanya manusia biasa, dan saya ragu saya akan mencapai sesuatu yang istimewa sepanjang hidup saya. Satu-satunya hal yang saya banggakan adalah bahwa saya mempunyai teman baik seperti Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih akan mengingat saya sebagai teman lama Anda sekarang karena Anda adalah penggarap tahap fondasi bangunan, dan bahwa Anda bersedia untuk bertemu dan makan malam bersama saya dalam keadaan seperti itu, tempat yang tidak menarik. Aku sangat senang. Meng Jiang, kamu akan selalu menjadi sahabatku. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku terluka parah di Pulau Naga Banjir Setan selama perjalanan berburu, semua orang mengatakan bahwa mustahil bagiku untuk bangun lagi. Itu apakah kamu yang selama ini membelaku di kampus? Kamu bahkan sering bertengkar dengan orang lain. Aku tidak pernah melupakan itu, sedetik pun. Sambil memegang cangkirnya erat-erat, Liao berkata, dengan agak malu-malu, tetapi kamu tahu bahwa begitu kamu memulai jalur kultivasi, kamu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk maju. Saya telah menghabiskan hampir 24 jam sehari dalam pelatihan. Kadang-kadang, saya dipanggil ke berbagai medan pertempuran di mana saya terlibat dalam pertempuran sengit yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Benar-benar tidak ada waktu bagi saya untuk bersatu kembali dengan teman lama saya. Saya benar-benar mengerti. Situasinya cukup intens saat ini. Para penggarap lebih sibuk dari sebelumnya. Sekarang setelah Anda memulai jalur ini, dedikasikan diri Anda pada jalur ini dan naik ke atas. Saya menunggu untuk minum bersama Anda lagi ketika Anda mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Meng Jiang menyeringai. Tapi jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Jika aku sudah menjadi orang tua yang jelek ketika kamu menjadi penggarap panggung jiwa yang baru lahir, akan sangat memalukan bagiku untuk berfoto denganmu. Liao juga menyeringai. Yakinlah, aku tidak akan membuatmu menunggu selama itu. Benar, bagaimana denganmu? Saya tahu bahwa impian Anda adalah menjadi ahli kecantikan terbaik di Federasi. Anda telah bekerja cukup keras untuk mendapatkan kredensial menengah yang sulit didapat oleh banyak ahli kecantikan berpengalaman. Apa rencana Anda selanjutnya? Pergi mencari pekerjaan atau mulai sendiri bisnis? Meng Jiang tersenyum dan berkata dengan bangga, saya akan bergabung dengan tentara. Liao linglung sejenak. Bergabung dengan tentara? Ya, Meng Jiang mengangguk. Tentu saja aku ingin memulai salonku. Tapi kamu tahu kondisi keluargaku. Uang untuk itu hampir tidak ada. Ayahku juga tidak pernah mendukung karirku. Sekarang Federasi berada dalam keadaan perang tingkat pertama, tunjangan para prajurit telah meningkat secara signifikan. Standar pendaftaran juga telah diturunkan. Setelah 3 tahun mengabdi, saya akan dapat mengajukan permohonan sejumlah uang, pinjaman untuk mewujudkan impian saya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku mengikuti tes militer beberapa hari yang lalu dan lulus. Selama pemeriksaan arsipku baik-baik saja, aku akan menjadi prajurit Federasi yang mulia.
Haha, bahkan ayahku pun belum mengetahuinya. Dia akan sangat marah ketika mendengar berita itu. Jadi, itulah masalahnya. Berpikir sejenak, Li Yao mengeluarkan kartu transfer emas berwarna hitam kusam dari sakunya, meletakkannya di atas meja yang berminyak, dan mendorongnya. Meng Jiang linglung sejenak. Ada keraguan di matanya. Meminum anggur di cangkirnya, dia mendorong kembali kartu itu setelah menarik napas dalam-dalam. Li Yao mengerutkan kening dan berkata, Meng Jiang, kita adalah teman baik. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Uang di dalamnya seharusnya cukup bagimu untuk memulai salon berukuran sedang. Kamu akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri kesulitan untuk bertugas di ketentaraan. Sungguh berbahaya menjadi tentara saat ini. Melirik kartu transfer emas, Meng Jiang tampak agak menyesal. Namun matanya kembali berubah tekad, sambil tersenyum dan berkata, Li Yao, aku tahu maksudmu baik, dan uang tidak berarti apa-apa bagimu. Namun, aku selalu menganggap kami sebagai sahabat terbaik. Persahabatan kami dapat ditelusuri kembali ke sekolah menengah kami. Itu yang paling murni dari semuanya dan aku menghargainya lebih dari apapun. Oleh karena itu, aku tidak bisa mengambil uangmu untuk menjalankan bisnisku. Kalau begitu, persahabatan kita tidak lagi murni, melainkan cacat dan masam. Terlebih lagi, dibandingkan kesuksesan tanpa usaha, aku lebih memilih membangun bisnisku sendiri dengan tanganku sendiri. Hanya dengan cara seperti itu aku bisa merasa percaya diri ketika aku melihat kembali masa laluku setelah aku membangun kerajaan yang indah dari nol. Saat suatu hari nanti kau menjadi penggarap panggung jiwa baru lahir, aku masih bisa makan dan minum bersamamu dengan percaya diri dengan kepala tegak. Li Yao merenung dalam waktu lama. Lalu dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Bagus sekali, Meng Jiang. Kamu telah meningkat pesat selama 3 tahun terakhir. Tentu saja, Meng Jiang menyeringai, matanya berseri-seri karena bangga. Dengan seorang super jenius sepertimu sebagai sahabatku, aku mendapat banyak tekanan. Tentu saja, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diriku, agar jarak di antara kita tidak terlalu jauh. Karena bakatku terbatas, aku akan tetap menjadi manusia biasa seumur hidupku karena kemungkinan besar aku tidak akan pernah membangkitkan akar spiritualku. Aku sudah bilang padamu saat kita berpisah terakhir kali bahwa orang biasa juga bisa mencapai prestasinya sendiri, yang mana akan tidak kalah mengesankan dibandingkan dengan para penggarap. Mungkin, saya tidak bisa menjadi seorang kultivator di mata semua orang dan mengejutkan seluruh federasi dengan nama saya. Tapi paling tidak, saya bisa menjadi seorang kultivator dalam hidup saya sendiri dan mengarahkan nasib saya sendiri. Li Yao sangat tersentuh. Diterangi oleh tungku yang menyala, wajah teman lamanya Meng Jiang berbinar-binar, penuh harapan akan kehidupan indah di masa depan, tekad untuk mencapainya dengan segala cara, dan keyakinan untuk mendobrak belenggu kehidupan. Li Yao sangat senang melihat perubahan baru teman lamanya. Dia mengangkat cangkirnya lagi. Luar biasa, Meng Jiang. Kita semua adalah penggarap kehidupan kita sendiri. Sekarang kita telah memulai jalur kemauan kita sendiri, kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk melangkah maju selangkah demi selangkah. Jangan pernah menyerah tidak peduli bagaimanapun caranya pahit, betapapun sulitnya, betapapun melelahkannya perjalanan itu. Bersulang, 3 hari kemudian, di lokasi artileri surga di gurun luas di bagian barat Laut Federasi Star Glory. Tentara federal telah menutup wilayah seluas 500 km persegi di dekatnya. Lebih dari 5 penggarap panggung jiwa yang baru lahir sedang memantau langit dan bawah tanah dengan cermat. Di pusat kendali, lebih dari 10 penggarap tipe penelitian pada tahap pembentukan inti, memimpin hampir 100 ahli tahap fondasi bangunan dan ratusan ahli tahap penyempurnaan, sibuk mengoperasikan fasilitas. Ada 5 menit tersisa sebelum peluncuran pertama artileri surga. Di dinding lubang raksasa di tanah yang pernah dilihat Li Yao sebelumnya, ratusan ribu rune bersinar. Matahari merah sepertinya sedang terbit. Meskipun hari itu tidak berawan, kecerahan yang dipicu oleh gelombang spiritual masih menutupi pancaran sinar matahari. Di tengah-tengah lubang bundar, jauh di dalam silo yang mengarah ke bawah tanah, sekelompok warna merah menumpuk dan menderu seperti suara angin dan guntur, seolah-olah raksasa yang terbuat dari magma yang telah lama terkunci telah siap untuk keluar dari kandangnya. Didukung oleh pergerakan tektonik dan fluktuasi energi spiritual, gunung berapi yang telah tenang selama setengah tahun itu akan meledak dengan cara yang sangat mengejutkan. Di dalam pusat kendali, para penggarap menghitung sudut dan lintasan letusan, mencoba menuangkan lebih banyak minyak ke dalamnya. 3 menit lagi, 108 posisi bom kristal telah dipicu secara bersamaan. Arai peningkat api bumi, aktifkan. Boom, bom, bom, bom. Gempa lemah datang dari bawah tanah. Riak muncul di dalam gelas air di atas meja. Wajah setiap penggarap, termasuk para penggarap panggung jiwa yang baru lahir, juga menggigil. Lapisan yang sebelumnya menghalangi gunung berapi telah hancur berkeping-keping oleh bom kristal. Susunan peningkatan tersebut dapat memicu energi besar yang terkandung di dalam api bumi untuk sesaat. Prosedur peluncuran telah dimulai. Tidak ada yang bisa mengganggunya saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Penggarap modern adalah ateis alami. Mereka mungkin percaya bahwa ada spesies dewa atau iblis yang memiliki kekuatan tak tertandingi untuk menghancurkan atau menciptakan planet. Namun mereka tidak akan pernah percaya bahwa ada Tuhan yang tidak dapat dipahami, tidak dapat diamati, dan tidak dapat dipalsukan yang memanipulasi segala sesuatu di belakang mereka. Namun,
Dalam 3 menit yang terasa sangat lama, banyak ateis yang paling teguh mulai menggumamkan doa kepada dewa-dewa yang tidak ada seperti yang dilakukan para penggarap kuno 40.000 tahun yang lalu. Bumi bergetar semakin hebat. Kemerahan di dalam silo menjadi semakin terang. Uap panas membubung dari retakan di tanah hampir 100 km di sekitarnya, yang mengembun menjadi kabut putih yang menari-nari liar yang menyebabkan suhu lingkungan naik lebih dari 10 derajat. Artileri surga adalah nama sempurna yang menjelaskan struktur susunan super teleportasi. Rel bintang membentuk heliks di dalam silo seperti senapan di laras senapan. Pesawat ulang-alik bintang 5, dengan jarak 100 meter, diparkir di dasar silo. Di salah satu pesawat ulang-alik bintang, Orb Patrollers bernyanyi dengan keras. Lagu kebangsaan dan lagu militer yang riuh bergema di kabin kumuh itu. Di pesawat ulang-alik lainnya, para patroli Orb saling menceritakan lelucon cabul, mencoba meredakan kecemasan mereka. Di 2 pesawat ulang-alik bintang lainnya, setiap Orb Patroller memejamkan mata, sementara mereka mendengarkan deru api bumi di bawah kaki mereka dengan tenang. 1 menit lagi sebelum peluncuran. Bab 402, Artileri Surga, luncurkan. Artileri Surga, persiapan tingkat 3. Jutaan rune segi 8 yang diukir di dinding bagian dalam silo mulai berkilauan, melayang di udara seperti ubur-ubur bercahaya di laut dalam, dan melebarkan tentakelnya membentuk jaring spiritual raksasa. Rel bintang yang berputar ke atas seperti bunyi laras senapan juga memancarkan cahaya menyilaukan yang menembus ke langit. Artileri surga, persiapan tingkat 2. Ribuan meter di bawah tanah, api bumi yang ganas mengamuk tak terkendali. Kemerahan telah terkondensasi menjadi setengah padat, siap untuk keluar dari silo kapan saja, hanya untuk diblokir oleh penghalang tak terlihat. Tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menghancurkan lapisan batuan yang tebal. Tanah berguncang hebat, setiap kerikil di gurun itu memantul. Di dalam silo, pesawat ulang-alik bintang yang telah dipasang di rel bintang juga bergetar hebat. Para patroli Orb merasa bahwa mereka berada di belakang binatang iblis yang marah dan tulang mereka patah karena gerakan yang kuat. Artileri surga, persiapan tingkat pertama. Api bumi yang berkobar sudah benar-benar menggila. Suara-suara di bawah tanah sepertinya menunjukkan bahwa 10.000 gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Puluhan kilometer jauhnya, para prajurit tentara federal dapat merasakan gelombang panas yang sesekali terjadi meskipun ada blok dari tangki kristal, seolah-olah banyak binatang iblis yang berapi-api berkeliaran di luar kendaraan mereka. Meskipun api bumi yang menderu-deru telah menghilangkan semua suara lainnya, semua orang di pusat kendali masih terlalu bersemangat untuk mengeluarkan suara apapun. Penggarap tahap jiwa yang baru lahir, serta setiap pekerja lain di tempat itu, mengepalkan tangan mereka erat-erat, saat mereka menggumamkan hal yang sama dalam pikiran mereka. Buatlah, Anda harus berhasil. Artileri surga, luncurkan. Saat penggarap tahap formasi inti menghancurkan rune virtual di dalam pusat kendali, penghalang terakhir yang menyegel api bumi telah hancur. Api bumi yang telah lama dipadamkan melonjak ke atas melalui silo dalam hiruk pikuk yang merusak. Jutaan rune yang diukir di dinding bagian dalam silo bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka mengubah api bumi yang ganas menjadi energi spiritual paling murni dan mengirimkannya ke rel bintang. Didorong oleh energi spiritual yang luar biasa, pesawat ulang-alik bintang 5 mulai meluncur. Di pesawat ulang-alik bintang 03, Liao mendapati dirinya terjatuh ke kursi busa seolah-olah seseorang telah menendangnya tepat di dadanya. Dia telah menjelajahi lautan bintang dengan pesawat ulang-alik bintang lebih dari 10 kali. Namun tidak sekalipun akselerasinya begitu besar. Meskipun cangkang super alloy tebal dan 7 penghalang untuk meredakan panas dan gempa, deru api bumi masih terdengar tepat di samping telinga mereka. Ini adalah kekuatan paling primitif dan ganas yang tersembunyi di bawah tanah terdalam sektor asal surga. Tidak mungkin dia bisa menahannya sama sekali. Dia tidak punya pilihan lain selain membuka mulut selebar mungkin dan tertawa liar seperti Kapten Hong Tong dan rekan satu timnya untuk mengimbangi ledakan tersebut. Ledakan, pilar berwarna merah terang dengan diameter hampir 100 meter menjulang ke langit dari silo. Semua peralatan sihir dalam jarak 1 kilometer di dekatnya macet parah. Beberapa di antaranya bahkan kehilangan semua fungsinya. Garis-garis seperti kepingan salju muncul pada puluhan ribu berkas cahaya di dalam pusat kendali secara bersamaan. Ditelan oleh pilar merah, pesawat ulang-alik bintang 5 itu bergerak ke atas di dalamnya dengan kecepatan yang semakin tinggi, hingga pada akhirnya, mereka berubah menjadi 5 benang perak yang berputar cepat yang terjalin menjadi gyro raksasa yang merobek-robek awan dan melesat ke langit. Pesawat ulang-alik bintang 5 hendak menerobos atmosfer. Pada jarak sejauh itu, bahkan kamera kristal dengan resolusi tertinggi pun tidak mampu menangkap gambar dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat bor putih raksasa di dalam pilar merah bergerak ke atas, dan ke atas. Berhasil. Kamu harus berhasil. Suasana di dalam pusat kendali menjadi lebih intens dari sebelumnya. Ruangan itu seperti tong mesiu, satu percikan saja sudah cukup untuk membuatnya meledak. Huala, 10.000 sambaran petir sepertinya meledak pada saat yang bersamaan. Setiap berkas cahaya menjadi kosong sesaat, tidak menampilkan apapun selain kecemerlangan yang mempesona. Disimulasikan dengan flash, penggarap yang levelnya relatif lebih rendah menitikkan air mata. Ketika mereka membuka mata lagi, pilar merah dan angkutan bintang 5 semuanya hilang. Di tengah langit biru, sebuah lubang besar berdiameter lebih dari 100 km telah muncul, di mana orang dapat melihat alam semesta tanpa batas dan bintang-bintang yang berkedip.
Lubang itu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan 10 detik kemudian, lubang itu lenyap sepenuhnya. Ekspedisi pertama sejauh 10.000 tahun cahaya dalam sejarah Star Glory Federation telah resmi dimulai. Hampir pada saat yang sama, di sektor setan darah, kilat pucat meledak di awan hitam ungu yang suram. Jeritan angin terdengar seperti hantu yang menangis di langit. Di tengah pegunungan terjal tersebut terdapat sebuah danau bundar dengan diameter sekitar 10 km, yang dulunya merupakan kawah meteor. Karena mineral yang terkandung dalam meteor tersebut, dan setelah pembusukan selama miliaran tahun, danau tersebut berwarna merah darah, menjadikannya genangan darah terbesar dalam sejarah. Saat ini, gelombang kotor di dalam genangan darah sedang melonjak, menimbulkan pusaran raksasa satu demi satu. Beberapa tornado merah bertiup di atasnya, seolah-olah ada iblis raksasa di bawah danau yang mengulurkan seluruh jarinya dan menyambar langit. Tepian danau darah ditempati oleh lingkaran binatang iblis yang sangat aneh yang diameternya lebih dari 10 meter. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti kepala, hanya saja ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Mereka terbungkus dalam tulang lunak transparan, namun mereka tidak memiliki wajah, tubuh, atau anggota badan. Beberapa kepala tersebut terbawa ke sana kemari oleh serangga di bawahnya yang tampak seperti kecoa. Beberapa kepala memiliki organ yang dapat mengeluarkan udara. Dengan memanfaatkan semburan udara, mereka melayang di angkasa. Beberapa kepala itu dihubungkan ke burung aneh, elang, dan kelelawar dengan tentakel dan ditarik oleh mereka. Otak sebenarnya adalah otak biokimia yang diuji dan dioptimalkan oleh ras iblis selama 40.000 tahun evolusi. Setelah optimasi selama beberapa generasi, tubuh, anggota tubuh, dan organ dalam mereka semuanya mengalami kemunduran. Jaringan otak yang bertanggung jawab atas kesadaran diri juga sengaja dirusak. Sebaliknya, jaringan otak yang bertanggung jawab atas komputasi berkembang biak. Kemampuan komputasi mereka sama baiknya dengan prosesor kristal yang disempurnakan oleh umat manusia. Beberapa otak biokimia memelihara bagian dari organ indera. Kemampuan mereka bahkan lebih mengesankan. Menghubungkan ribuan otak biokimia, dengan kumpulan darah besar yang diciptakan oleh meteorit, ras iblis telah menciptakan susunan teleportasi super mereka, mata setan darah. Di gunung tajam dekat Eye of Blood Demon, 5 sosok misterius berdiri, mengamati situasi di bawah. Mereka adalah Kaisar Iblis, penguasa sebenarnya dari sektor setan darah dan perwakilan dari Pantheon Setan. Termasuk Elder Blood Robe, semua Kaisar Iblis menyaksikan ombak yang bergulung dan pusaran buas saat mereka menyeringai mengerikan. Eye of Blood Demon telah diaktifkan. Semua rahasia yang terkubur di Boneyard akan kami ungkapkan dalam waktu singkat. Manusia menyedihkan dari sektor asal surga. Mereka bahkan tidak tahu nama asli Boneyard. Mereka menyebutnya, Ultimachi. Mereka cukup bodoh untuk menginjak zona terlarang. Saat kita menggali semua rahasia di Boneyard adalah saat kita menaklukkan sektor asal surga untuk selamanya. Ditemani oleh tawa mengerikan dari para Kaisar Iblis, gelombang pasang di dalam genangan darah menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Ribuan pusaran kecil melebur menjadi pusaran super berdiameter beberapa ribu meter yang masih terus mengembang. Di langit, hampir 100 binatang iblis terbang mengepakkan sayapnya, sementara mereka menarik 10 bola daging raksasa dengan gumpalan, urat, dan saraf di atas genangan darah. Melepaskan, semua tentakelnya terpotong. Bola-bola yang berdiameter lebih dari 30 meter itu jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu dan berputar di dalam pusaran. Saat ini, air pasang di tepi pusaran belum mereda. Gelombang raksasa setinggi puluhan meter menghantam salah satu bola serta 10 binatang iblis terbang yang membawanya. Binatang iblis terbang yang malang itu menjerit putus asa seolah-olah mereka telah terkorosi oleh asam paling mengerikan di dunia, sebelum mereka jatuh ke dalam genangan darah dengan cepat. Mereka berjuang di dalam genangan darah tetapi gagal membebaskan diri. Segera, mereka ditelan pusaran, muncul dan menghilang di permukaan genangan darah. 5 detik kemudian, mereka berubah menjadi tumpukan tulang, yang kemudian terkoyak dan menghilang setelah 5 detik. 10 bola daging diserap oleh pusaran dan diseret menuju bagian terdalam dari genangan darah sambil berputar dengan cepat. Setiap bola menampung para bangsawan dan pangeran dari berbagai kerajaan iblis, yang merupakan iblis berdarah perak dengan garis keturunan paling murni dan jenderal iblis paling cemerlang di sektor setan darah. Setelah penggarap panggung fondasi bangunan mengenakan pakaian kristal, jenderal iblis biasa bukanlah tandingan mereka. Oleh karena itu, iblis berdarah perak membawa banyak binatang biokimia yang dapat menghadapi pakaian kristal secara langsung. Mereka telah dijanjikan imbalan yang tak terhitung banyaknya oleh para Kaisar Iblis setelah penjelajahan Boneyard berhasil. Mereka bahkan dijanjikan bahwa, setelah sektor asal surga ditaklukkan, mereka berhak mendirikan kerajaan mereka sendiri di kota-kota manusia. Terlebih lagi, mereka lebih jelas daripada manusia tentang rahasia menakutkan yang tersembunyi di kedalaman Boneyard yang dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, meskipun mata setan darah jauh lebih berbahaya daripada artileri surga, iblis darah perak di dalam bola masih berteriak dan berteriak dengan penuh semangat, melepaskan ketegangan dan kecemasan mereka yang menumpuk. Namun di salah satu pesta, Wang Ji, pangeran kerajaan penjagal singa dan murid termuda dari penatua jubah darah, mengertakkan gigi dengan wajah tenang. Dia dipasang erat ke dinding bagian dalam bola dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia adalah bagian dari bola. Mengamati iblis berdarah perak yang histeris di dekatnya dengan tenang, Wang Ji jauh lebih gelisah daripada yang terlihat.
Namun, kegagalan sebelumnya telah memberinya pelajaran bagus dalam menyembunyikan perasaannya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga dia meminum darahnya sendiri. Namun, kebencian di dalam hatinya tidak sedikit pun berkurang. Sektor asal surga juga mengirimkan sejumlah besar orb patroller ke Boneyard. Herring Liao, Anda cukup aktif dalam persekutuan orbit gaib selama beberapa bulan terakhir. Posisi Anda di peringkat bintang juga meningkat. Anda juga akan pergi ke Boneyard, bukan? Kalau begitu, ayo selesaikan dendam kita 10.000 tahun cahaya jauhnya dari rumah. Ledakan. Sebelum Wang Ji menyadarinya, suara-suara yang mirip dengan tsunami bergema di telinganya. Bola tempat dia berada sepertinya telah dikompres menjadi kelereng. Matanya dipenuhi kemerahan, lalu dia pingsan. Mata setan darah berkedip. Gelombang merah membumbung ke langit hampir 1 kilometer di atas permukaan tanah dari dasar pusaran yang kedalamannya ribuan meter. Ketika semuanya kembali damai, 10 bola itu hilang. 80 jenderal iblis terbaik dari sektor setan darah telah diteleportasi ke Boneyard yang jaraknya 10.000 tahun cahaya. Bab 403, Antar Bintang. Liao merasa seperti jatuh ke dalam mimpi tanpa akhir. Dia adalah setetes air yang jatuh ke lautan tak berbatas. Setelan kristal dan pesawat ulang-alik bintang yang menutupi dirinya perlahan-lahan runtuh. Pada akhirnya, bahkan tubuhnya telah lenyap seluruhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jiwanya. Ia berubah menjadi bintang cemerlang yang bergabung dengan pusaran galaksi yang terdiri dari miliaran bintang lain dan menyelam ke kedalaman alam semesta. Dia telah sepenuhnya melupakan masa lalunya dan takdirnya. Dia terpesona oleh amukan lautan bintang. Ketika dia akhirnya mencapai pusat pusaran dan melewati saluran yang panjang dan gelap, dia melihat medan perang yang indah terbentang di depannya. Dengan latar belakang gelap, miliaran bintang terbakar dengan dahsyat. Garis-garis kemerahan dan garis-garis kebiruan membentuk 2 legiun yang terlibat dalam perang sengit. Setiap nebula adalah seorang prajurit. Awan bintang yang ganas adalah kuda yang mereka tunggangi, kecerahan yang membara adalah tembakan mereka, dan lengan spiral adalah pedang dan pedang mereka. Setiap percikan yang dihasilkan dari bentrokan tersebut adalah bintang baru. Perang sengit tersebut sepertinya telah berlangsung jutaan tahun, atau mungkin baru dimulai beberapa saat yang lalu. Legiun warna merah dan biru lenyap bersama-sama dan melebur menjadi sekumpulan debu kosmik yang kacau balau. Jiwa Liao masih menyelam ke dalam gugusan debu semakin dalam. Setelah entah berapa lama, akhirnya dia sadar kalau dia tidak menyelam, melainkan terjatuh. Tapi hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Tampaknya telah menjadi bagian dari alam semesta. Liao, seseorang memanggilnya. Suara itu sepertinya berasal dari ujung lain galaksi, tapi itu membangunkan jiwanya yang berada di ambang kehilangan. Bagaikan orang yang baru saja meninggal, jiwanya terbelah menjadi 2. Sebagian jiwanya masih berada di dalam tubuhnya, terkunci dalam setelan kristalnya dan terikat pada kursi busa pesawat ulang-alik bintang. Namun bagian lain dari jiwanya telah terlempar beberapa tahun cahaya jauhnya karena kelembaman momentum sebelum ditarik kembali secara brutal. Bagaikan mata air yang terulur penuh dan tiba-tiba lepas, jiwanya terpental berkali-kali hingga akhirnya menetap kembali di dalam tubuhnya. Fiuh, tidak tahu apa yang sedang terjadi, Liao linglung untuk waktu yang lama dengan mata setengah terbuka. Pada akhirnya, dia mengingat semuanya lagi. Dia membuka mulutnya dan mendapati lidahnya kabur, karena ada banyak cairan asam dan pahit di dalam mulutnya, dan dia tidak bisa membedakan antara darah dan air liurnya. Dia membersihkan cairan itu dengan sistem kebersihan helm dan memutar lidahnya. Lalu dia membuka mulutnya lagi. Apakah kita benar-benar telah melintasi 10.000 tahun cahaya? Ya, tapi kita belum sampai di sana. Kapten Hong Tong membebaskan dirinya dari kursi busanya dengan paksa dan memperlakukan Yan Yang Tian bersama dengan Dami Ba Weiqi. Jarak 10.000 tahun cahaya terlalu membebani tubuh dan otak. Jiwa Yan Yang Tian terkejut, mengakibatkan luka ringan di otaknya. Liao menggelengkan kepalanya untuk menyegarkan dirinya. Selain rasa mual yang kuat, ia juga merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya setelah ia mendapatkan kembali kendali atas organ dalam, anggota badan, dan jari-jarinya. Dia berbalik dan memperhatikan bahwa Ding Lingdang juga bangun. Dia mengulurkan dan melipat jari-jarinya satu persatu untuk menghangatkan dirinya. Liao hampir tidak punya kesempatan untuk merasa lega ketika pesawat ulang-alik bintang itu mulai bergetar hebat seolah-olah seseorang telah meninju wajahnya tepat. Lampu merah yang tidak menyenangkan berkedip di dalam kabin. Hong Tong dan Ba Weiqi keduanya terjatuh karena dampak yang tidak terduga. Untungnya, setelah bimbingan mental dari Ba Weiqi, Yan Yang Tian telah terbangun. Liao mendengarnya terengah-engah selama hampir 10 detik di saluran komunikasi dan batuknya yang putus asa seolah-olah dia baru saja kembali dari mimpi buruk terburuk. Hong Tong dan Ba Weiqi bergegas kembali ke tempat duduk mereka dan mengubur diri mereka lagi di busa penyangga. Sang kapten berteriak, hati-hati. Kita telah ditangkap oleh gravitasi ultimaci. Tapi kita sedang melewati sabuk puing. Liao memandang keluar melalui jendela kabin. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat alam semesta yang dalam dan gelap, tanpa tanda-tanda bintang, apalagi ultimaci. Namun dia memperhatikan bahwa banyak potongan logam kecil yang melewati pesawat ulang-alik bintang. Liao merasa seperti ada yang mencengkeram lehernya. Mereka tidak diteleportasi ke permukaan ultimaci secara langsung, tetapi di tengah atmosfer dan batas gravitasi. Tanpa bimbingan dari suar bintang, ini sudah merupakan hasil yang sangat menguntungkan.
Menteleportasi pesawat ulang-alik bintang tepat ke permukaan planet yang jaraknya 10.000 tahun cahaya sama sulitnya dengan memukul sayap lalat yang jaraknya ratusan kilometer dengan jarum. Sejujurnya, sudah merupakan keajaiban bahwa mereka tidak diteleportasi ke dalam mantel Ultimachi, atau galaksi di dekatnya. Untuk mempersiapkan ekspedisi ke jarak 10.000 tahun cahaya, pesawat ulang-alik bintang 5 untuk misi tersebut semuanya telah dipasang dengan sistem tenaga sederhana yang dapat menghitung rute terbaik dan tempat pendaratan secara otomatis dengan prosesor kristal canggih di dalamnya. Tapi sejauh ini keberuntungan mereka. Mereka telah diteleportasi ke sabuk puing yang ditempati oleh sampah luar angkasa di pinggiran zona gravitasi Ultimachi. 78 kamera kristal di bagian luar pesawat ulang-alik bintang memindai sekeliling dan mengirimkan gambarnya kepada mereka. Oleh karena itu, mereka semua melihat medan pertempuran luar angkasa yang mungkin berasal dari ribuan tahun yang lalu. Potongan-potongan senjata dan peralatan magis, serta tubuh para penggarap dan iblis dalam berbagai bentuk aneh, ada di sekitar mereka. Tak jauh di depannya ada beberapa sisa kapal luar angkasa yang berlubang. Ada juga benteng bintang ras iblis yang tampak seperti kelomang super besar. Dilihat dari skala puing-puing di sini, tampaknya manusia dan iblis pernah bertempur sengit di ruang sekitar Ultimachi sebelumnya, yang berarti pasti ada sesuatu yang sangat penting di Ultimachi. Saat dia berbicara, Hong Tong menoleh ke Liao. Liao mengamati selama beberapa saat dan berkomentar sebagai ahli peralatan magis di tim, benar. Meskipun kapal luar angkasa yang rusak di depan tidak begitu jelas pada jarak ini, tidak sulit untuk mengetahui dari distribusi meriam dan kabin bahwa mereka seharusnya berada di sana, lebih kuat dari kapal luar angkasa, Hiu Harimau, yang kami gali sebelumnya. Kapal luar angkasa, Hiu Harimau, memerlukan setidaknya 5 penggarap tahap formasi inti untuk mengemudikannya. Jika saya harus menebak, kapal luar angkasa di depan kita hanya dapat dikendarai oleh penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Mengingat jumlah puing-puingnya, mungkin ada lusinan kapal luar angkasa di dekatnya. Jauh di depan, saya bisa melihat kapal luar angkasa dengan tingkat yang lebih tinggi. Artinya, pertarungan di sini melibatkan lusinan penggarap tahap jiwa baru lahir dan bahkan penggarap yang lebih kuat. Meskipun kerajaan lautan bintang adalah puncak dari peradaban budidaya dan terdapat banyak penggarap brilian yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pertempuran yang melibatkan begitu banyak penggarap panggung jiwa baru lahir masih jarang terlihat. Hal yang sama berlaku untuk ras iblis. Aku belum pernah melihat benteng bintang dengan bentuk seperti itu sebelumnya. Tapi seharusnya benteng itu tidak lebih lemah dari benteng bintang yang tercatat di database kami. Berdasarkan ukurannya yang sangat besar, menurutku itu aman, untuk menyimpulkan bahwa itu juga merupakan senjata tingkat tinggi, atau bahkan kekuatan utama, dari kerajaan binatang iblis. Pasti ada sesuatu yang berharga di Ultimachi yang menyebabkan perang besar ini. Hong Tong merenung sejenak dan bertanya, apakah kapal luar angkasa dan pesawat ulang-alik bintang cukup berharga untuk diambil? Liao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir, tidak. Mereka binasa bersama di akhir pertempuran setelah menghabiskan energi spiritual mereka. Selain itu, kalau dilihat dari penampilan mereka, mereka juga sengaja diledakkan. Setelah mengambang di lautan bintang selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun di bawah pengaruh debu dan radiasi kosmik, bahkan peralatan magis yang sempurna pun berubah menjadi sampah, belum lagi bahwa peralatan tersebut pada awalnya adalah sampah. Saya menyarankan agar kita fokus pada eksplorasi Ultimachi untuk saat ini. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang berharga pada Ultimachi, kita selalu dapat kembali dan membersihkan medan pertempuran kuno ini. Sejujurnya, saat ini mereka hanya mengganggu. Sebelum Liao dapat menyelesaikan kalimatnya, 2 potongan logam lainnya menghantam pesawat ulang-alik bintang dengan keras, membuatnya bergetar seperti badai. Puing-puing di depan mereka menjadi semakin padat. Suara benturan berubah dari suara angin sepoi-sepoi menjadi suara angin kencang. Perisai spiritual dari pesawat ulang-alik bintang itu jatuh dengan cepat. Model 3D pada berkas cahaya berubah dari hijau yang melambangkan keamanan mutlak menjadi kuning cerah yang menandakan kendaraan sedang diserang, hingga pada akhirnya menyala dengan warna oranye yang berbahaya. Dalam selusin detik berikutnya, warnanya berubah menjadi merah tua. Prosesor kristal mainframe sedang menghitung rute penghindaran terbaik. Tapi karena mereka terlempar ke tengah zona puing-puing oleh kelembaman teleportasi luar angkasa, mereka dikelilingi oleh puing-puing tanpa ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Satu-satunya solusi adalah mempercepat ke bawah dan menembus atmosfer Ultimachi sesegera mungkin. Bam! Liao melihat setengah dari mayat iblis mengerikan menabrak cangkang pesawat ulang-alik bintang. Mayat tersebut telah terlapuk oleh radiasi kosmik hingga hampir hancur dan hanya berhasil mempertahankan penampilan dasarnya. Kini setelah bentrokan hebat, langsung pecah berkeping-keping. Ah! Tapi rekan satu timnya semua berteriak. Liao berbalik, hanya untuk menemukan bahwa hampir 10 berkas cahaya di dalam kabin menunjukkan gambar yang sama, yaitu pesawat ulang-alik bintang yang rusak dengan panjang lebih dari 3.000 meter yang mengambang di jalur turunnya mereka. Pesawat ulang-alik bintang terus menyelam, mencoba melewati barikade melalui celah di tengah kapal luar angkasa. Meskipun rute yang dihitung oleh pengolah kristal harusnya tepat, sisa-sisa di sekitar mereka telah diaduk oleh pergerakan mereka dan beterbangan kemana-mana. Siapa yang tahu apakah potongan-potongan baru akan mengisi kekosongan akibat tabrakan baru. Kemampuan pertahanan perisai spiritual telah dikurangi hingga minimum. Dampak kecil saja akan berakibat fatal bagi mereka. Berbunyi, semua lampu di dalam pesawat ulang-alik bintang dimatikan. Satu-satunya kecerahan yang lemah berasal dari sorotan cahaya.
Semua energi spiritual disalurkan ke prosesor kristal mainframe untuk di-overclock. Sambil menahan napas dan membuka mata lebar-lebar, semua orang menyaksikan kapal luar angkasa yang hancur itu semakin membesar di depan mereka dalam diam. Pesawat ulang-alik bintang itu seperti kunang-kunang kecil yang menari ke dalam mulut Tyrannosaurus yang berdarah. Benjolan tajam di dalam kapal luar angkasa itu seperti gigi Tyrannosaurus yang saling berhubungan. 10 detik melewati, gigi, terasa lebih lama daripada durasi teleportasi ruang angkasa ke Liao. Baru setelah lampu di dalam kabin dinyalakan dan kabin kembali bermandikan cahaya, semua orang akhirnya menghirup udara lega. Mereka terjatuh ke kursi busa, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bersorak. Sabuk puing tertinggal. Di depan mereka ada sebuah planet berbintik-bintik, setengah biru dan setengah merah. Pesawat ulang-alik bintang melaju menuju atmosfer ultimaci. Suasana ultimasi lebih tipis dibandingkan dengan sektor asal surga. Sesuatu yang tidak diketahui di udara menimbulkan nyala api sedingin es di jendela kabin, seolah-olah ribuan bunga es sedang bermekaran. Ledakan. Setelah menggigil, pesawat ulang-alik bintang menerobos atmosfer. Ultimaci yang misterius akhirnya menampakkan dirinya kepada para tamu dari jarak 10.000 tahun cahaya. Bab 404, Surga Alam. Ini adalah planet yang diselimuti warna biru dan merah. Berbeda dari sektor asal surga, bumi di sini berwarna biru cerah, dan lautan berwarna merah tua. Benua biru tidak memiliki jejak makhluk hidup apapun. Pergerakan tektonik ultimasi tampaknya ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan yang terjadi di sektor asal surga. Tanah sepertinya telah terkoyak dan dijahit berkali-kali. Bukit, gunung, dan lembah ada di mana-mana. Berdasarkan gambar yang diambil oleh kamera kristal, pengolah kristal telah menemukan lebih dari 100 gunung yang tingginya lebih dari 10.000 meter dan puluhan ngarai yang berada ribuan meter di bawah permukaan laut. Ini adalah planet berbatu. Wilayahnya terlalu rumit untuk terbentuk secara alami. Itu bisa saja merupakan hasil salvo dari peralatan sihir planet. Mungkin 10.000 tahun yang lalu, tempat ini pernah menjadi surga bagi hewan dan tumbuhan seperti sektor asal surga. Namun, dirusak oleh peperangan, kejayaan masa lalu berubah menjadi pasir yang berserakan, hilang seiring berjalannya waktu hingga tidak ada lagi yang ada. Karena daratannya terlalu tidak menguntungkan untuk pendaratan, pesawat ulang-alik bintang mencari titik pendaratan baru menuju Lautan Merah dengan nyala api yang cemerlang menyembur keluar dari rangkaian power rune. Mereka bersiap untuk mendarat di laut. Permukaan lautnya cukup datar. Air laut juga bisa berfungsi sebagai penyangga. Peluang keberhasilan akan jauh lebih tinggi. Cangkang di perut pesawat ulang-alik bintang terbuka dengan tenang, mengirimkan 5 sensor logam yang menganalisis komponen udara dengan cepat. Sementara itu, bola logam lain yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari pesawat ulang-alik bintang ke laut terlebih dahulu untuk menilai substituen lautan. Segera, sebuah laporan ditampilkan pada berkas cahaya. Kecuali sebagian kecil dari energi iblis dan kotoran, udara ultimaci agak bersih. Persentase oksigen di sini 5% lebih tinggi dibandingkan di sektor asal surga. Penggarap panggung fondasi bangunan dapat menghirup udara tanpa bantuan. Terdapat lebih dari 550 jenis mineral dan unsur mikro di dalam air laut, yang hampir sama menakjubkannya dengan sumber air panas paling terkenal di sektor asal surga. Atau lebih tepatnya, lautan itu sendiri merupakan mata air panas yang luas. Suhu rata-rata air laut adalah 72 derajat. Berdasarkan evaluasi awal, banyak pusat spiritual dengan cadangan luar biasa yang berada di bawah permukaan ultimaci. Karena pergerakan kerak yang intens, lapisan spiritual saling bertabrakan, membentuk gunung berapi di dasar laut. Sejumlah besar kristal sumsum dan biji meletus bersama magma dan meleleh ke dalam air laut, hingga pada akhirnya lautan berubah menjadi merah. Suhu air laut juga meningkat selama proses tersebut. Kesimpulannya membuat mereka berenam bersemangat. Karena ada begitu banyak lapisan spiritual pada ultimasi, sangat mungkin bahwa banyak materi surgawi dan harta karun duniawi telah dikandung. Mungkin, pertempuran antara Star Ocean Imperium dan Demon Beast Empire di luar atmosfer ultimaci adalah untuk bersaing memperebutkan material surgawi dan harta karun bumi di ultimaci. Perjalanan ini sungguh bermanfaat. 1.200 meter ke permukaan. Semua orang berhenti menatap ultimaci dan duduk di kursi busa mereka. Busa itu memutar dan menyelimuti semuanya. 800 meter ke permukaan. Kepala mereka adalah satu-satunya bagian tubuh yang tersisa dari busa. 300 meter ke permukaan. Saat ini, bahkan kepala mereka tertutup busa, membuat mereka tampak seperti 6 kepompong raksasa. 3 detik lagi. Bersiaplah untuk mendarat. Pelat pelindung pesawat ulang-alik bintang meledak berkeping-keping setelah terdengar suara retak, memperlihatkan lapisan rune padat berwarna perak terang yang bersinar menyilaukan. Garis-garis perak mengalir dan membentuk cangkang energi spiritual putih tembus pandang yang menutupi pesawat ulang-alik bintang. Ledakan. Mengaum, pesawat ulang-alik bintang itu menabrak lautan merah dengan keras, menimbulkan percikan setinggi ratusan meter dengan suara yang memekakkan telinga. Cangkang energi spiritual yang tembus cahaya cukup elastis dan menyerap sebagian besar kekuatan tumbukan. Setelah memantul di permukaan laut puluhan kali, pesawat ulang-alik bintang itu akhirnya berhenti. Cangkang energi spiritual lenyap. Yang tersisa hanyalah pesawat ulang-alik bintang rusak yang asap hitamnya bermunculan tanpa henti. Kami berhasil. Setelah beberapa lama, pintu kabin terbuka. 6 orc patroller dari tim Blue Bronze merangkak keluar perlahan.
Mereka berdiri di permukaan laut, melepas helm dan menghirup udara yang bahkan lebih segar dibandingkan dengan sektor asal surga. Udara di sini terasa manis. Saya merasakan energi spiritual saya mengalir lebih lancar setelah saya menarik napas panjang. Luar biasa. Tentu saja, banyak tempat spiritual yang terkubur di bawah permukaan Ultima Chi dengan cadangan energi spiritual yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di sektor asal surga. Sekarang setelah letusan gunung berapi telah mengirim mereka ke udara, konsentrasi partikel energi spiritual di dalamnya udaranya beberapa kali lebih tinggi daripada di sektor asal surga. Tentu saja, kita akan merasa lebih nyaman untuk bernapas di sini. Tempat ini pasti dikenal sebagai surga alam. Latihan di sini selama 1 hari akan lebih bermanfaat daripada latihan selama 10 hari di sektor asal surga. Di sektor asal surga, terdapat surga alam juga. Namun wilayahnya sangat terbatas. Hanya markas besar 100 sekte teratas federasi, atau klub pelatihan pribadi dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir, yang mempunyai hak istimewa untuk mendirikan tempat tinggal di tempat seperti itu. Sementara berada di tempat ini, baiklah. Seluruh lautan, atau lebih tepatnya, seluruh planet, adalah surga alam raksasa. Jika suatu hari teknologi susunan teleportasi memungkinkan, kita akan dapat membangun lubang cacing permanen antara ultimasi dan sektor asal surga, sehingga kita tidak perlu repot bepergian ke sini melalui pesawat ulang-alik bintang. Sebuah gerbang raksasa menuju langit berbintang akan dibangun, Ultima Chi akan ditaklukkan, sumber daya di Ultima Chi akan dieksploitasi. Maka sektor asal surga akan menjadi ratusan kali lebih kuat dari sekarang. Berdiri di Ultima Chi menikmati energi spiritual yang tiada habisnya, semua orang sangat kagum dengan masa depan yang menjanjikan. Kapten Hong Tong lebih praktis dibandingkan rekan satu timnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, mari kita fokus pada pekerjaan yang ada saat ini. Sebagai penjelajah Ultima Chi yang pertama, adalah tanggung jawab kita untuk membawa kembali sebanyak mungkin material surgawi dan harta karun bumi yang berharga, atau beberapa keping peralatan magis dan seni budidaya yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki di sektor asal surga. Mari kita mulai berbisnis. Herring, siapkan suar bintang pertama. Mereka berada di tengah lautan, sekitar ratusan kilometer dari bibir pantai. Di dekatnya cukup tenang. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah pegunungan tak berujung di Cakrawala, yang dapat dibedakan meskipun jaraknya ratusan kilometer karena ketinggiannya yang luar biasa yaitu hampir 10.000 meter. Liao memindai lingkungan melalui kamera kristalnya dan tidak menemukan keganjilan. Dia mengambil banyak komponen peralatan magis dari kosmos ring miliknya, bersiap untuk membangun suar bintang pertama. Suar bintang adalah mercusuar di lautan bintang. Mereka dapat menyiarkan koordinat mereka di alam semesta dan lokasi spesifik mereka ke sektor asal surga. Begitu suar bintang mulai menyala, akan lebih mudah untuk meluncurkan pesawat ulang-alik bintang kedua, yang akan diteleportasi di dekat suar bintang, bukan di luar atmosfer, asalkan tidak digagalkan oleh kecelakaan seperti badai kosmik. Suar bintang adalah peralatan magis terpenting bagi umat manusia untuk menaklukkan lautan bintang. Kembali ke era Star Ocean Imperium, umat manusia telah membangun suar bintang raksasa dan permanen di setiap sudut alam semesta, banyak di antaranya tetap aktif meskipun terjadi peperangan yang tak terhitung jumlahnya dengan menyerap energi spiritual alami secara otomatis. Menemukan suar bintang kuno juga merupakan salah satu tujuan dari Occult Orb Fellowship. Dengan bimbingan suar bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, sektor asal surga mampu menemukan begitu banyak bola gaib, meskipun masih terbelakang. Pesawat ulang-alik bintang yang diambil oleh tim perunggu biru, setelah tabrakan hebat di sabuk puing-puing dan gesekan suhu tinggi saat menerobos atmosfer, sudah berada di ambang kehancuran dan mustahil untuk membawa mereka kembali ke sektor asal surga. Oleh karena itu, prioritas mereka adalah menyebarkan suar bintang. Dalam 1 bulan, artileri surga akan mengirim 5 pesawat ulang-alik bintang tak berawak baru ke Ultima Chi. Selama mereka menunggu di dekat suar bintang, mereka akan bisa mendapatkan pesawat ulang-alik bintang baru. Karena kendaraan tersebut tidak memiliki penumpang, kendaraan tersebut akan dipenuhi dengan kristal yang berlimpah, yang akan memberikan energi yang cukup untuk dorongan awal untuk menarik kendaraan kembali ke sektor asal surga. Sambil berpikir, Liao membuka unit suar bintang di permukaan laut dengan cekatan. Untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, suar bintang memiliki sistem fiksasi yang solid dan susunan rune pertahanan yang sangat kuat. Liao menyesuaikan tumpuan ke mode lautan. Setelah bunyi, alasnya dengan cepat menyerap udara dan berkembang menjadi 16 kantung udara raksasa yang mengapung di lautan. Dalam mode lautan, suar bintang dapat menahan angin kencang tingkat 10, yang seharusnya cukup untuk bertahan 1 bulan tanpa mengalami kerusakan. Tangan Liao menari-nari ke atas dan ke bawah, menghubungkan satu komponen ke komponen lainnya. Sebuah menara logam segi 8 setinggi sekitar 5 meter dengan berbagai cabang mulai terbentuk. Liao mengulurkan 4 benang spiritual melalui celah di tangan mistik skeleton Battle Suite dan menghubungkannya ke prosesor kristal mainframe dari suar bintang. Kemudian dia mulai mengatur koordinat dan informasi lingkungan pada berkas cahaya kecil yang diproyeksikan ke retinanya. Saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang mengguncang lautan. Antena di suar bintang juga bergetar. Huala, dari lautan merah, melompatlah ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan tanduk tajam di depan kepala mereka. Sambil mengeluarkan suara-suara eksentrik di mulutnya, mereka membuka siripnya ke dalam selaput yang panjangnya hampir 1 meter, yang memungkinkan mereka melayang di udara dalam waktu lama sebelum akhirnya jatuh ke laut.
Lalu mereka melompat dan meluncur lagi dengan cemas. Mereka melarikan diri dalam kesibukan sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengganggu penyusup yang tampak aneh yaitu Li Yao dan rekan satu timnya. Li Yao tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia bertanya, "Kapten, apakah salah satu gunung berapi bawah laut sedang meletus?" Kapten Hong Tong bahkan lebih bingung darinya. "Kami telah menenggelamkan beberapa bola penjelajah ke bawah laut. Pegunungan di bawahnya terlihat damai dalam radius 100 km persegi dan tidak ada tanda-tanda letusan gunung berapi sama sekali. Tidak ada arus bawah juga. Guncangannya sepertinya berasal dari pantai. Mungkinkah itu gempa bumi?" Tunggu, kedengarannya tidak benar. Menurut peta yang digambar oleh kamera kristal, daratan seharusnya berada di sisi lain. Li Yao sangat khawatir. Tanahnya ada di seberang. Lalu, gunung apa saja yang tingginya hampir 10.000 meter yang mereka lihat di pantai? Mata Li Yao berkedut hebat saat dia berbalik. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau bukan, tapi pegunungan di ujung lautan bahkan lebih tinggi dan megah dari sebelumnya. Mereka menelan hampir separuh langit. Getarannya menjadi semakin hebat. Ribuan ikan bertanduk tajam yang meluncur melompat dan menangis putus asa melewati mereka seperti sekelompok pembelot. Li Yao mengedipkan matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya benar-benar terjadi. Pegunungan merah di Cakrawala semakin tinggi. 2/3 dari langit telah dilahap. Raungan destruktif akhirnya melanda juga. Sekarang sudah jelas bahwa keberadaan penghalang langit setinggi 10.000 meter dan panjang ratusan kilometer bukanlah gunung melainkan tsunami. Bab 405, gelombang pasang naik seperti tombak. Gelombang pasang yang mendominasi setinggi hampir 10.000 meter hampir merobek atmosfer Ultimachi. Ujungnya memantulkan kecemerlangan bintang yang mempesona, sementara ia bergerak maju tanpa henti seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Gelombang merah tua membentuk dinding besar yang menghalangi langit dan menutupi matahari. Kelihatannya diam, tapi ia membesar dengan cepat, melahap awan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kali ini, bukan hanya ikan yang meluncur, tapi semua jenis hewan laut aneh melarikan diri ke seberang lautan dengan gila-gilaan. Banyak dari mereka yang muncul dari laut dan berteriak putus asa melihat gelombang besar. Puncak gelombangnya sekitar 8.700 meter, dan masih terus naik. Ultimachi pasti mempunyai satu atau dua satelit raksasa yang sangat dekat dengannya. Merekalah penyebab terjadinya gelombang pasang yang menakutkan. Mungkin lipatan yang kita lihat di daratan juga dibentuk oleh tarikan satelit yang sangat besar. Kabar baiknya adalah kecepatan air pasang kurang dari setengah kecepatan suara. Kabar buruknya adalah energi spiritual di sekitar kita telah berubah menjadi keadaan kacau. Turbulensi energi spiritual yang tak terlihat berputar-putar di udara. Pakaian kristal kita mungkin tidak dapat mencapai kecepatan penuh. Saya telah mengirimkan peta awal ke pemroses kristal Anda. Lari menuju daratan sekarang. Yan Tian, yang telah mengamati lingkungan sekitar, berteriak di saluran komunikasi sekeras yang dia bisa. Meskipun pakaian kristal mereka dilindungi, suara gemuruh yang terdengar seperti 10.000 meriam ditembakkan pada saat yang sama menekan suaranya tanpa masalah. Jangan repot-repot dengan pesawat ulang-alik bintang. Semua aset penting ada di cincin kosmos kita. Ayo pergi sekarang. Meskipun air pasang mungkin tidak mampu mengejar kita, akan menjadi bencana besar jika pakaian kristal kita kehilangan momentum karena turbulensi energi spiritual. Api knalpot yang cemerlang menyembur keluar dari bagian belakang 5 setelan kristal, sementara itu naik ke langit dan melarikan diri ke arah daratan dengan tergesa-gesa, meninggalkan 10 garis cipratan di permukaan laut. Namun Li Yao masih berada di atas tumpuan suar bintang dengan salah satu lututnya. Dia membongkar suar bintang menjadi unit terpisah yang baru saja dia rakit. "Herring, apa yang kamu lakukan?" Kapten Hong Tong berteriak di saluran komunikasi. Li Yao melirik gelombang pasang yang mendekat dan berkata dengan tenang, meski wajahnya pucat, "Aku akan mendaur ulang suar bintang." "Apakah kamu sudah gila? Kami membawa total 3 suar bintang. Masih ada 2 bahkan jika yang ini rusak. Pergi saja sekarang." Hong Tong berteriak dengan marah. "Meskipun kita memiliki 3 suar bintang, lingkungan alami Ultimachi terlalu keras, belum lagi kita mungkin terlibat dengan regu penjelajah ras iblis yang juga akan menyabotase suar bintang kita jika mereka menemukannya. Semakin banyak suar bintang yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita bisa kembali dengan sukses." Kecepatan Li Yao semakin tinggi. Ratusan bayangan kabur akibat gerakan cekatan tangannya nyaris transparan. Sepertinya suar bintang terkorosi oleh asam yang tak terlihat, karena komponennya menghilang ke udara satu persatu. "Kalau begitu, masukkan saja suar bintang ke dalam cincin kosmosmu. Air pasang hanya berjarak 5.000 meter darimu." Hong Tong dan rekan satu tim lainnya hampir menjadi gila. "Saya tidak bisa. Cincin kosmos saya telah diisi dengan aset dan komponen. Suar bintang terlalu besar dan terlalu banyak cabang. Jika saya menyerapnya ke dalam cincin kosmos secara paksa, ruang di dalam cincin kosmos mungkin tumpang tindih, yang akan menyebabkan merusak peralatan magis. Saya harus membongkar suar bintang menjadi komponen paling dasar sebelum memasangnya kembali." Saat dia berbicara, Li Yao memisahkan komponen terakhir dari suar bintang. Yang tersisa hanyalah alas raksasa berisi airbag yang sudah tidak diperlukan lagi. Lagi pula, alasnya hanya digunakan di lautan, sementara Li Yao telah memutuskan untuk tidak membangun suar bintang di lautan lagi. Saat ini, gelombang pasang berjarak kurang dari 1.000 meter darinya. Seekor binatang prasejarah sepertinya telah membuka mulutnya yang berdarah.
Ujung-ujung ombak yang berpotongan seperti gading tajam binatang itu. Ledakan, bom-bom, bum-bum-bum. Api knalpot dari Mystic Skeleton Battlesuit meninggalkan pusaran raksasa di permukaan laut. Liao memandangi air pasang untuk terakhir kalinya. Di tengah tsunami merah, banyak hewan laut sepanjang ratusan meter, yang pastinya merupakan penguasa lautan di masa damai, berenang, berjuang dan berteriak mengikuti arus seperti kentang goreng dan udang. Battlesuit Mystic Skeleton terbang ke langit. Aduh! Liao berubah menjadi garis hitam. Dia bergegas maju dan meninggalkan celah sedalam hampir 100 meter di lautan, mendahului arus. 800 meter, 900 meter, 1000 meter, dia semakin menjauh dari gelombang. Tiba-tiba, Liao merasa tubuhnya ringan, seolah-olah dia tidak menginjak apapun. Battlesuit Mystic Skeleton ditarik oleh sesuatu yang tidak diketahui dan jatuh ke laut. Ini adalah turbulensi energi spiritual, hal terakhir yang ingin dialami oleh penggarap ketika mereka terbang. Liao membelalakan matanya dan memasuki kondisi perspektif super. Aktivitas sel otaknya ditingkatkan hingga 500%, dan kemampuan komputasinya dimaksimalkan. Saat tubuhnya bergerak, turbulensi yang tak terlihat secara bertahap mengungkap jejaknya di depannya. Setelah puluhan prosedur modifikasi, Mystic Skeleton Battlesuit saat ini secara gila-gilaan memiliki 354 rangkaian power rune dengan 6 gadget percepatan gas spiritual. Itu benar-benar kecepatan yang luar biasa. Gelombang yang tertinggal beberapa saat yang lalu sedang mengejar dengan cepat. Jarak antara mereka diperpendek menjadi 1000 meter, 800 meter, 500 meter. Burung bangkai. Suara Kapten Hong Tong terpelintir oleh deru ombak. Liao, Ding Lindang berteriak 3 kali lebih keras dari Hong Tong. Dia terbang mendekat tanpa mempedulikan apapun. Energi spiritual keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Matahari kecil tampak terbit dari lautan. Banyak air laut yang menguap oleh api di tubuhnya, membentuk awan jamur di langit. Tampaknya dia berencana terbang ke Liao dan menghancurkan air pasang setinggi ribuan meter dengan tinjunya. Pada saat kritis ini, Liao bergemuruh dan melaju, membebaskan dirinya dari turbulensi. Dengan akselerasinya sendiri dan efek gaya sentrifugal, ia berhasil melarikan diri lagi dari arus. Aku baik-baik saja, aku tidak sengaja terkena turbulensi, tapi aku sudah keluar dari situ sekarang. Teriak Liao. Kamu tidak baik-baik saja, lain kali kamu bertindak ceroboh seperti ini, aku akan memukul kepalamu secara pribadi jika air pasang tidak. Ding Lindang sangat marah. Setelah kejadian yang tidak berbahaya namun menakutkan itu, Liao tidak berani lagi terbang secepat yang dia bisa. Dia menjaga kecepatannya sedikit lebih tinggi daripada kecepatan arus, sementara dia mendeteksi dan menghindari turbulensi energi spiritual yang menghalangi jalannya. Setelah 10 menit penerbangan yang menakutkan, mereka akhirnya melihat daratan yang rusak. Pilar batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tepi pantai. Disapu ombak selama ribuan tahun, permukaannya sangat halus dan tampak seperti benteng alami. Liao dan rekan satu timnya melewatinya dengan penuh semangat. Setengah menit kemudian, air pasang setinggi hampir 10.000 meter menerjang secara brutal. Ribuan bintang jatuh sepertinya menghantam benua itu pada saat yang bersamaan, menimbulkan ledakan dahsyat seperti badai super dengan suara yang memekakkan telinga. Keenamnya gemetar di udara seperti lalat tanpa kepala. Sambil mengertakkan gigi, mereka bergerak sekitar 100 km ke daratan. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menemukan bahwa pantai telah tenggelam. Pegunungan setinggi ribuan meter telah berubah menjadi pulau-pulau terpencil di tengah lautan. Fondasi banyak gunung telah hancur berkeping-keping oleh air pasang. Oleh karena itu, banyak dari pulau-pulau terpencil tersebut tenggelam ke dalam air laut setelah terjadi guncangan hebat, sehingga memicu putaran gelombang tinggi lainnya. Adegan seperti kiamat mengejutkan anggota tim perunggu biru. Surga alami yang memiliki energi spiritual berlimpah cenderung mengalami pergerakan kerak bumi dan perubahan iklim yang ekstrim. Ini adalah efek samping yang tak terelakkan dari energi spiritual yang terlalu aktif. Untuk menaklukkan surga alam diperlukan kerja keras manusia untuk mengubah lingkungan dan membangunnya menjadi tempat yang menguntungkan bagi kehidupan dan perkembangan umat manusia. Tampaknya baik laut maupun pantai bukanlah tempat yang baik untuk suar bintang. Peninggalan dan medan perang kuno kerajaan lautan bintang dan ras iblis tidak akan ada di sini meskipun mereka memang ada. Mari kita bergerak lebih jauh ke pedalaman. Kapten Hong Tong memerintahkan, Yan Zi, analisis gelombang spiritual di dekatnya, sehingga kita dapat bergerak menuju tempat yang energi spiritualnya paling kuat. Herring, cari lokasi yang cocok untuk membangun suar bintang. Bodoh, coba hubungi bintang yang lain tim, kita semua akan tetap waspada. Karena energi spiritual lebih dari melimpah di tempat ini, makhluk spiritual berbahaya mungkin berkeliaran, belum lagi pasukan iblis yang mungkin kita temui. Tim perunggu biru terbang ratusan kilometer ke arah barat. Tanahnya masih tidak rata. Suatu saat, itu adalah gunung yang menembus awan, saat berikutnya, ada ngarai yang terlalu dalam untuk melihat dasarnya. Banyak wilayah yang memiliki bekas bencana pasang surut. Tampaknya gelombang besar yang baru saja mereka alami bahkan tidak mendekati gelombang terbesar yang pernah terjadi di Ultimachi. Mungkin, gunung-gunung dan ngarai-ngarai itu semuanya merupakan hasil dari tsunami super. Baru setelah mereka berpindah lebih dari 1000 km ke daratan, jejak pasang surut berangsur-angsur menghilang. Cekungan dangkal dapat ditemukan di tengah pegunungan yang saling berhubungan. Di salah satu cekungan, Liao memasang suar bintang pertama. Dengan aktivasi rune, suar bintang bersenandung.
Menara kaca segi 8 transparan muncul, mengirimkan seberkas emas cerah ke langit hingga menyebar keluar atmosfer. Itu berarti ultimasi telah diterangi pada peta bintang di pusat kendali persekutuan orbit gaib di sektor asal surga. Mereka bisa saja pindah lebih dekat ke pusat daratan di mana energi spiritual lebih banyak dan membangun suar bintang di sana, tapi mengingat pasukan iblis bisa muncul kapan saja, tidak akan ada cukup waktu untuk membangun pasukan iblis kedua jika suar bintang pertama dihancurkan. Oleh karena itu, lebih aman membangun suar bintang di tempat ini meskipun relatif tandus. Setelah merakit suar bintang pertama, Li Yao membuat 4 susunan rune siluman, memadukan suar bintang dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun itu jelas tidak cukup untuk mengelabui para ahli iblis dalam jarak dekat, suar bintang tidak akan dapat dikenali pada jarak ratusan kilometer. Saat ini, Yan Yangtian juga melaporkan kabar baik. Gelombang spiritual di barat daya sangat kuat dengan frekuensi yang terpola, menunjukkan bahwa sumbernya bukanlah keajaiban alam, melainkan peninggalan peradaban tertentu. Beristirahat sejenak, mereka berenam menikmati makanan bergizi tinggi dan obat-obatan dari cincin kosmos mereka dan mengisi ulang pakaian kristal mereka dengan energi spiritual. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setelah terbang seharian semalam, mereka akhirnya menemukan sisa-sisa yang rupanya merupakan hasil karya makhluk intelektual. Bab 406, Makhluk yang Luar Biasa. Ya Tuhan, apa ini? Keenam orc patroller mengira mereka telah melihat banyak hal, tapi apa yang mereka lihat saat ini masih membuat mereka tercengang. Hati mereka serasa terlempar ke tengah gelombang pasang, memantul ke atas dan ke bawah tanpa ada cara untuk menenangkan diri. Setelah melewati pegunungan yang curam, mereka menemukan dataran tinggi hitam yang luas, di mana garis-garis hitam vertikal yang tak terhitung jumlahnya berdiri saat menembus ke langit dan menonjol keluar dari atmosfer. Saat mereka mendekat, mereka akhirnya menyadari bahwa garis hitam itu sebenarnya adalah pilar raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Silinder tersebut berdiameter lebih dari 100 meter dan panjang puluhan kilometer tanpa kesalahan sedikitpun. Tidak ada yang tahu silinder itu terbuat dari apa. Batu-batu tersebut tidak runtuh karena beratnya sendiri, juga tidak disebabkan oleh cuaca atau kerusakan akibat perubahan iklim dan pergerakan kerak bumi selama ribuan tahun, mereka hanya berdiri diam di tanah terjal ultimaci. Ketidakpedulian pilar hitam menunjukkan betapa hebatnya pencipta mereka. Semua orang menahan napas menghadapi kemegahan yang luar biasa. Mereka mengitari pilar hitam berkali-kali, hanya untuk menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Li Yao menghunus belatinya dan menggaruk pilarnya, mencoba mengambil bubuk untuk penelitian di masa depan. Namun dia gagal meninggalkan jejak apapun pada pilar hitam tersebut meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahan dan teknologi yang menyusun pilar raksasa itu memang terlalu canggih untuk dipahami. Li Yao mendecakkan lidahnya. Apapun bahan dari pilar hitam itu jauh lebih kokoh daripada banyak logam super yang tercatat dalam karya klasik klan peleburan 100. Pedang terbang, baju besi, dan kapal luar angkasa tidak akan bisa dihancurkan jika dibuat dari bahan tersebut. Jika dia bisa mengetahui distribusi materi dan mempelajari metode pemurnian, potensi perang Federasi Star Glory akan ditingkatkan beberapa tingkatan. Ultimasi memang tempat yang penuh harta karun. Saat itu, dia mendengar tangisan Yan Yangtian di saluran komunikasi. Li Yao sangat khawatir. Dia dengan cepat pindah ke tempat Yan Yangtian berada, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dalam bahaya tetapi mengambang di depan salah satu pilar hitam dengan linglung. Li Yao mengangkat alisnya dan menatap pilar hitam itu. Matanya langsung melebar, dan pupil matanya melebar karena terkejut. 3 goresan sedalam beberapa meter telah tertinggal di pilar hitam ini yang menurut pemahaman Li Yao tidak bisa dihancurkan. Cakar yang berdiameter lebih dari 10 meter pasti telah dicabut dari langit dan merobek pilar hitam itu dengan mudah. Makhluk luar biasa macam apa yang bisa meninggalkan bekas goresan seperti ini? Sangat kagum, Li Yao terbang menuju kedalaman pilar hitam. Dia memperhatikan bahwa sebaran pilar hitam itu tampaknya memiliki suatu pola. Mereka tampak membentuk barisan raksasa. Semakin dekat dia ke tengah, semakin banyak goresan yang dia temukan pada pilar hitam tersebut. Setelah permukaannya rusak, pilar hitam tersebut tidak mampu menahan pelapukan waktu meskipun kekerasannya tak tertandingi. Butiran kecil dapat ditemukan di tepi goresan. Li Yao akhirnya mengumpulkan bubuk. Berdasarkan analisis awal, bubuk tersebut bukanlah logam atau batu, namun memancarkan gelombang spiritual yang kuat, menunjukkan bahwa bahan mentahnya termasuk bahan surgawi dan harta karun bumi terbaik. Adapun bahan mentahnya secara spesifik, hanya bisa diketahui ketika mereka kembali ke laboratorium sektor asal surga. Li Yao bahkan menemukan cakar patah di dalam lubang salah satu bekas goresan. Secara teknis, itu hanya cakar, tapi sudah sepanjang orang dewasa. Warnanya emas cerah, agak melengkung, dan sangat tajam. Mereka membutuhkan waktu 1 jam kerja keras untuk menarik cakar keluar dari pilar hitam. Li Yao mengayunkan cakarnya dengan lembut. Seperti pedang paling hebat, cakar itu meraung dan menimbulkan gelombang spiritual yang sangat besar, melepaskan aura yang panjangnya hampir 15 meter. Astaga, ini jelas merupakan salah satu material surgawi dan harta karun duniawi terbaik. Ini dapat meningkatkan energi spiritualku hingga 200% tanpa dimurnikan. Ini pasti akan menjadi pedang yang luar biasa jika dimurnikan dengan benar. Mata Li Yao berseri-seri karena gembira. Dia hampir ngiler.
Pedang penebas angin darah rebus miliknya dimurnikan dari kristal darah sumsum yang jarang terlihat dari sektor setan darah dan puluhan kristal sumsum lainnya serta bahan surgawi dan harta karun duniawi berdasarkan pada teknologi pemurnian kuno dari klan Peleburan 100. Tapi aura darah yang dipicu oleh pedang itu tidak lebih dari 10 meter. Cakar itu bisa mengeluarkan aura sepanjang 15 meter tanpa dimurnikan sama sekali. Selain itu, bentuk dan beratnya sangat mirip dengan pedang berat, dan terasa nyaman di tangan. Jika dia bisa menyempurnakan cakarnya bersama dengan pedang pemotong angin darah rebus miliknya, kekuatan senjatanya setidaknya akan berlipat ganda. Liao menyimpan cakar itu di dalam cincin kosmosnya tanpa ragu-ragu. Sebagai pemurni dan ahli dalam seni pedang di tim, dia secara alami adalah penjaga yang paling cocok dari bahan surgawi dan harta karun bumi berbentuk pedang. Jika diperlukan, kekuatannya akan maksimal di tangannya. Liao telah memutuskan bahwa dia akan menebus cakar ini tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang harus dia bayarkan. Sebagai salah satu penjelajah item tersebut, dia memiliki prioritas penebusan. Bahkan penggarap panggung jiwa yang baru lahir tidak dapat bersaing dengannya. Saat dia memikirkan lusinan rencana penyempurnaan di benaknya, rekan satu timnya membuat penemuan yang lebih mengejutkan. Di antara lusinan pilar hitam di tengah susunan raksasa, mereka menemukan rantai tebal yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berdiameter lebih dari 1 meter dan penuh dengan rune yang lebih kecil dari butiran. Mereka melepaskan cahaya ungu tua yang aneh. Liao memindai semua rune dan membandingkannya dengan beberapa susunan kuat dari klan 100 Peleburan. Kemudian dia bergumam, meskipun saya tidak memahami mekanisme fungsi spesifik dari rune, mereka seharusnya menjadi bagian dari penghalang kuno. Jika tebakanku benar, pilar hitam tidak hanya menonjol keluar dari atmosfer, tapi juga meluas jauh ke dalam bawah tanah. Di luar atmosfer, mereka menyerap energi spiritual kekerasan di kosmos, di tengah atmosfer, mereka menyerap kekuatan guntur, jauh di bawah tanah, mereka menyerap energi yang tak terkendali dari letusan gunung berapi dan pergerakan kerak bumi. Semua energi telah disalurkan ke pilar hitam di tengah susunan dengan cara misterius yang tidak dapat saya pahami untuk memicu penghalang pada rantai. Hal macam apa yang coba dibendung oleh penghalang luar biasa itu? Segera, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Di tengah susunan hitam, mereka menemukan lusinan tulang. Beberapa di antaranya tampak seperti tulang rusuk tetapi panjangnya lebih dari 300 meter, seolah-olah itu adalah pilar sebuah kuil yang indah. Beberapa tulang lainnya sepertinya milik lengan yang pendek dan tebal, kalau 200 meter bisa disebut pendek. Warna tulangnya hampir sama dengan cakar yang dikumpulkan Liao sebelumnya. Namun, mereka berlubang setelah ribuan tahun melarikan diri dari penghalang. Binatang apa yang memiliki panjang tulang rusuk lebih dari 300 meter dan membutuhkan penghalang sebesar itu untuk menekannya? Kenapa hanya ada sedikit tulang? Di mana sisanya? Apakah tulang-tulang itu telah dikunyah oleh makhluk spiritual di Ultima Chi atau digali oleh para petualang Star Ocean Imperium dan ras iblis? Atau mungkin, binatang itu merobek lengannya sendiri dan melarikan diri. Semua orang saling memandang dengan bingung, sementara mereka membayangkan hal yang sama dalam pikiran mereka. Terkunci oleh pilar dan borgol hitam yang tak terhitung jumlahnya, tertahan oleh guntur, api, dan badai antar bintang, seekor binatang emas terang sepanjang beberapa kilometer sedang mengaum, meronta, meninggalkan goresan dalam pada pilar hitam dengan mudah. Akhirnya, ia mengerahkan kekuatannya dan melepaskan diri dari belenggu dengan mengorbankan salah satu anggota tubuhnya. Kemudian ia berteriak dan membubung ke langit, menghilang di kosmos yang tak terbatas. Gambar itu membuat mereka berenam berkeringat gemetar. Liao terbang mengitari tulang yang patah beberapa kali, mencoba menyimpan tulang emas cerah itu ke dalam cincin kosmosnya. Namun teknologi penyimpanan sektor asal surga masih cukup buruk. Cincin kosmos dan tas penyimpanan tidak dapat diproduksi. Cincin kosmos dan tas penyimpanan yang mereka gunakan semuanya diambil dari bola gaib. Cincin kosmos dan tas penyimpanan semuanya berada pada level rendah dengan ruang terbatas. Bahkan yang terbesar pun mempunyai ruangan yang tidak lebih besar dari gerbong kereta. Untuk ekspedisi ke ultimasi, sektor asal surga telah mengerahkan semua sumber daya yang tersedia. Setiap orb patroller membawa lebih dari 10 cincin kosmos dan tas penyimpanan. Namun mereka semua tidak berdaya ketika dihadapkan pada material surgawi dan harta karun bumi yang sangat besar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Kecuali barang-barang itu dipotong menjadi beberapa bagian, tidak akan ada cara untuk membawanya kembali ke cincin kosmos. Oleh karena itu, Liao tidak bisa melakukan apapun kecuali menghela nafas tidak puas. Untungnya, dia menemukan beberapa rantai rune rusak di dekat tulang emas cerah. Rantai ungu tua itu seperti ular boa yang sedang hibernasi. Energi spiritual yang kuat dapat dirasakan di dalamnya, menunjukkan bahwa mereka juga merupakan harta rahasia yang jarang terlihat. Liao mencari dan mencari. Dia tidak berhenti mengumpulkan sampai salah satu cincin kosmosnya penuh. Pada saat ini, Dami, Baweiki akhirnya menghubungi tim bintang lain. Itu bukanlah komunikasi terarah. Dia hanya menerima pemikiran telepati dari tim bintang. Sumber pemikiran telepati berjarak 1.500 km dari mereka di barat laut. Karena kekhawatiran akan kemungkinan pemblokiran dan deteksi pasukan iblis, pemikiran telepati itu singkat dan terenkripsi. Itu adalah pemikiran telepati yang ditargetkan, yang menunjukkan bahwa tim bintang mempunyai penemuan besar dan ingin tim bintang lain bergabung dengan mereka sesegera mungkin.
Semua orang merasa segar. Setelah memindai sekeliling dan memastikan koordinatnya, mereka bergegas ke barat laut tanpa penundaan. Bagian barat laut merupakan zona pegunungan dengan lipatan besar di sana-sini. Suatu saat, gunung-gunung yang tertutup awan menghalangi jalan mereka. Hal berikutnya yang mereka ketahui, angin kencang yang luar biasa melonjak dari ngarai sedalam ribuan meter, dengan kekuatan yang sangat besar menarik pergelangan kaki mereka ke bawah seperti tangan tak berbentuk. Karena wilayah yang sangat rumit, mereka harus melangkah dengan ringan meskipun mereka adalah penggarap. Mereka membutuhkan waktu hampir 20 jam untuk mencapai sumber pemikiran telepati tersebut. Di depan mereka ada sebuah lembah raksasa dengan kedalaman lebih dari 5.700 meter. Lembah itu terlalu gelap untuk melihat dasarnya. Angin kencang bertiup ke sana kemari di dalam lembah seperti banjir yang mencari jalan keluar dari kanal. Batu-batu berserakan yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara, membentuk sabuk batu yang sangat istimewa. Sinyal telah dikirim dari dasar lembah. Lingkungan yang aneh tampaknya terlalu tidak menguntungkan bagi ras iblis untuk memasang jebakan apapun tanpa alasan yang jelas. Setelah berdiskusi sebentar, tim perunggu biru memutuskan untuk masuk ke dalam. Swoosh, swoosh, swoosh. Seperti 6 obor yang dilempar ke dalam jurang, ke-6 jas kristal itu meraung dan menerobos angin kencang dan batu-batu yang berhamburan. Bab 407, 6.600 meter di bawah tanah. Ledakan, retakan. Angin kencang yang bertiup melalui seluruh ngarai membawa kotoran yang tak terhitung jumlahnya dan turbulensi energi spiritual yang tak terlihat. Dulunya dikenal sebagai angin destruktif bagi para penggarap kuno. Dirusak oleh angin yang merusak selama ratusan tahun, banyak bebatuan di dinding ngarai yang jatuh dan melayang di udara, sebelum saling bertabrakan dan membentuk sabuk batu yang tersebar setebal beberapa kilometer. 6 setelan kristal melewati sabuk batu yang berserakan dengan hati-hati, menjaga baik angin yang merajalela maupun batu yang berterbangan. Beberapa batu, yang terdorong oleh turbulensi energi spiritual, hampir mencapai kecepatan suara. Dengan kristal eksotis di dalam bebatuan, mereka dapat menembus perisai spiritual dengan mudah. Tidak akan menyenangkan jika ada yang dihancurkan olehnya. Untungnya, Kapten Hong Tong ahli dalam manipulasi gravitasi. Dikendalikan oleh energi spiritualnya yang melonjak, cangkang pertahanan tak kasat mata tampaknya telah terbentuk di sekitar mereka berenam. Batu-batu yang berlari mendekati mereka semua berbelok dan melewatinya terlepas dari seberapa pendek jaraknya. Dilihat dari tanah, 6 setelan kristal tim perunggu biru berkilauan seperti 6 titik cahaya, secara bertahap menghilang di kedalaman sabuk batu yang tersebar. 10 menit kemudian, mereka akhirnya keluar dari sabuk batu. Selain Dami, Ba Weiki yang terbebani oleh jas kristal yang kikuk dan memiliki beberapa goresan di atasnya, semua orang benar-benar aman. Angin masih bertiup kencang. Mereka meluncur ke bawah dengan miring menuju jurang tak berujung dan tak berdasar. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa langit yang panjang dan sempit seluruhnya terhalang oleh batu-batu yang berserakan. Sinar cahaya terakhir telah menghilang. Mereka sepertinya berada di dalam perut raksasa. Sebagai penggarap tahap fondasi bangunan, mereka semua mampu memindai lingkungan dengan benang spiritual mereka. Hilangnya cahaya tidak terlalu mempengaruhi mereka. Namun mereka merasa sedikit gugup dengan apa yang akan terjadi. Bebatuan di beberapa tempat sehalus cermin, sedangkan di beberapa tempat lain penuh celah. Tebing-tebing tersebut ditutupi gundukan dan cekungan yang jelas-jelas dibuat dengan sengaja. Itu hampir seperti beberapa bangunan indah atau bahkan kota-kota yang pernah makmur karena Ultimachi telah terkubur ribuan meter di bawah tanah sebelum terkoyak oleh gerakan kerak bumi. Itu sebabnya kesalahannya berlapis-lapis. Liao bahkan menemukan patahan yang berisi beberapa fosil tulang raksasa. Namun, karena angin terlalu kencang di tempat ini, mereka tidak sempat berhenti dan mengamatinya secara menyeluruh. Mereka hanya dapat mengambil foto patahan aneh tersebut dengan kamera kristal umpan balik khusus untuk penelitian di masa mendatang. Setelah meluncur ke bawah selama hampir 20 menit, mereka masih belum bisa melihat dasar jurang. Mereka sekarang berada di tengah-tengah asap hitam aneh yang menelan pikiran telepati secara diam-diam. Pikiran telepati yang dikirim tim bintang lain berasal dari satu sisi tembok. Setelah terbang mendekat dan memeriksanya dengan cermat, mereka menemukan bahwa dinding itu penuh dengan celah panjang dan pendek yang mengarah jauh ke bawah tanah. Di samping celah terpanjang, ada platform buatan yang panjang dan lebarnya beberapa ribu meter, memancarkan aura logam yang samar-samar. Platform tersebut tampaknya didukung oleh struktur logam yang sangat kokoh. Dilihat dari skalanya, hal ini memungkinkan beberapa kapal perang kristal skala kecil atau puluhan tank kristal mendarat pada saat yang bersamaan. Mereka telah turun hingga lebih dari 6.600 meter di bawah tanah. Membangun platform sebesar arena kristal terbang jelas merupakan tugas yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh tim bintang manapun. Bahkan regu penjelajah dari sektor setan darah tidak akan mampu membuat keajaiban seperti itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa itu adalah mahakarya para petualang sebelumnya. Mereka mendarat di peron. Liao melepas pelat baja di tangannya dan menyentuh tanah dengan jari-jarinya. Itu halus seperti sutra dengan sedikit gesekan. Teknologi yang digunakan dalam platform ini jauh lebih maju dari yang dia bayangkan. Celah di depan mereka lebarnya lebih dari 10 meter pada bagian tersempitnya, dengan bekas-bekas modifikasi manusia. Itu telah direkonstruksi menjadi silinder tidak beraturan dengan busur tertentu, membuatnya tampak seperti terowongan menuju pusat planet. Segera,
Li Yao menemukan bola pemikiran telepati yang telah disamarkan sebagai batu dan ditinggalkan di tepi platform oleh tim bintang lain. Bola pikiran telepati adalah peralatan magis bundar seukuran apel. Mirip dengan chip giok, ia dapat membaca dan mengeluarkan sejumlah besar pemikiran dan informasi telepati dengan sangat cepat, 10 kali lebih cepat daripada chip giok. Ini bisa dianggap sebagai versi chip giok yang ditingkatkan. Li Yao mengaktifkan bola dengan energi spiritualnya. Ratusan garis berpotongan muncul di permukaan bola pemikiran telepati dan membentuk pola yang rumit. Itu adalah penghalang yang akan menghancurkan informasi yang disimpannya dan mengirimkan peringatan kepada masternya yang memasangnya jika tidak didekripsi dalam waktu 5 detik. Tangan Li Yao bergerak ke atas dan ke bawah. Seperti Tangram, pola-bola pemikiran telepati disesuaikan dengan pola berbeda yang telah disepakati semua tim bintang sebelumnya. Setelah bunyi, pemikiran telepati terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Sektor kehijauan dipindai melalui platform dan terhubung ke prosesor kristal dari keenamnya. Dalam sekejap, banyak informasi membanjiri prosesor kristal mereka. Bola pemikiran telepati telah ditinggalkan oleh tim Dewa Harimau, yang sangat beruntung bisa diteleportasi ke atmosfer ultimasi dengan sisa energi spiritual yang melimpah. Oleh karena itu, mereka mampu memadatkan perisai spiritual yang tebal untuk melindungi pesawat ulang-alik bintang mereka, memungkinkan mereka mendarat di tanah pegunungan dan lembah yang terjal. Tim Dewa Harimau adalah tim pertama dari 5 tim bintang yang memulai eksplorasi. Namun perhatian mereka tertuju pada tebing-tebing di kedua sisi lembah, dan mereka menghabiskan banyak waktu mempelajari patahan-patahan yang berbeda pada tebing-tebing tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan pilar hitam dan tulang-tulang binatang aneh itu. Sebaliknya, mereka menemukan platform dan terowongan yang mengarah jauh ke bawah tanah di mana energi spiritual yang kuat bermunculan. Menyelidiki dengan gelombang spiritual, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ada lubang luas yang tersembunyi di bawah permukaan Ultimaci. Kota dan relik bersembunyi di dunia gelap tanpa batas. Penemuan ini berhubungan dengan lingkungan di permukaan Ultimaci. 81% permukaan Ultimaci adalah lautan, tempat tsunami setinggi ribuan meter bisa terjadi kapan saja. Hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup di darat. Bahkan binatang laut yang kuat pun pasti tidak terlalu menyukai gelombang pasang yang mengamuk. Dibandingkan dengan permukaan, dunia bawah tanah tampaknya jauh lebih aman dan stabil. Oleh karena itu, tim Dewa Harimau telah memasuki area bawah tanah untuk eksplorasi terlebih dahulu. Banyak peta dan informasi baru ditambahkan ke prosesor kristal mereka, yang merupakan temuan awal dari tim Dewa Harimau. Ada juga peta gua yang canggih menyerupai akar pohon. Mereka saat ini berada di puncak gua, seperti 6 ekor semut yang dihadapkan pada beringin raksasa seluas puluhan kilometer persegi. Namun, hal tersebut hanyalah puncak gunung es. Lebih banyak daerah yang belum diketahui masih menunggu untuk dijelajahi. Selain itu, Dewa Harimau tim membawa kabar buruk. Ketika mereka masih menjelajahi tanah, mereka menerima pemikiran telepati sesekali dari tim bintang lain bernama Shadow Moon. Menurut pemikiran telepati yang tidak lengkap, tim Shadow Moon kurang beruntung. Mereka juga telah diteleportasi ke tengah medan perang luar angkasa di luar atmosfer Ultimaci. Tapi jiwa salah satu rekan tim mereka sangat terkejut selama teleportasi, mengakibatkan kekacauannya. Lebih buruk lagi, medan perang luar angkasa tempat mereka berada ratusan kali lebih ganas daripada tempat tim perunggu biru tiba. Pesawat ulang-alik bintang segera hancur berkeping-keping oleh pecahannya. Pakaian kristal dari beberapa orb patroller rusak parah ketika mereka mencoba melindungi rekan mereka yang terluka. Setelah menerobos atmosfer dengan pakaian kristal, mereka melihat lautan luas. Karena rekannya terluka parah, mereka langsung mendarat di laut alih-alih mencari daratan dan bersiap untuk merawat rekannya dan memperbaiki pakaian kristalnya terlebih dahulu. Kemudian, mereka menghadapi tsunami. Gangguan dari ledakan energi spiritual yang hebat menghentikan transmisi pemikiran telepati. Oleh karena itu, tim Dewa Harimau tidak mengetahui hasil akhir dari tim Shadow Moon, dan mereka juga tidak dapat menemukan orb patroller yang bernasib buruk itu dengan tepat. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan melanjutkan penjelajahannya sendiri. Inilah sebabnya 5 tim bintang dikirim secara terpisah. Mari kita periksa kembali pakaian kristal kita dan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk rekan-rekan kita. Setelah 1 menit itu, kita akan memulai perjalanan menuju dunia bawah tanah. Hanya dengan menggali lebih banyak material surgawi dan harta karun bumi dari dunia bawah tanah dan membangun Federasi Star Glory menjadi negara yang lebih kuat, kita dapat menghormati jiwa para pejuang yang telah mengorbankan diri mereka sendiri 10.000 tahun cahaya dari rumah mereka. 6.600 meter di bawah tanah, 6 anggota tim perunggu biru terdiam. Mereka membuka kedok helm mereka. Angin menderu membekukan wajah mereka, tapi tidak ada sedikit pun rasa tidak nyaman. Api di kedalaman mata mereka sepertinya menerangi seluruh bawah tanah. Semenit kemudian, Li Yao memasukkan penemuan tim perunggu biru ke dalam bola pemikiran telepati dan mengatur ulang penghalang, sebelum menyamarkannya sebagai batu dan melemparkannya ke sudut lagi. Tim perunggu biru bergerak menuju kedalaman bawah tanah. Celah itu berangsur-angsur berubah menjadi jalur lebar. Ada lingkaran kristal kebiruan yang tidak berkilau di dinding gua setiap 1000 meter. Kristal tersebut juga ditinggalkan oleh para petualang sebelumnya. Dilihat dari kecerahannya, mereka pasti terbentuk lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Jalur tersebut dibangun berdasarkan gua alami dengan tambahan terowongan manual. Oleh karena itu, garis lurus terjadi sesekali. Cukup nyaman untuk perjalanan mereka.
Setelah berjalan lebih dari 70 kilometer, mereka akhirnya sampai di ujung jalan setapak. Di depan mereka ada sebuah gua yang sangat besar. Tidak pantas menyebut ruang seukuran beberapa arena kristal terbang sebagai gua. Tempat itu sendiri adalah sebuah dunia. Ribuan meter di atas kepala mereka, stalagmit kristal perak terang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dilihat dari jauh, mereka tampak seperti bintang buram. Di dinding dan tanah dunia bawah tanah, semua jenis makhluk tumbuh subur. Liao memperhatikan banyak jamur dan pakis raksasa berwarna abu-abu cerah yang tampak seperti hutan primitif yang aneh. Banyak tanaman merambat yang menggeliat perlahan di dinding. Mendengar suara para pendatang baru, mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Hampir 100 gumpalan menonjol dari tanaman merambat yang berantakan dan berkembang seperti bunga, memperlihatkan gigi tajam yang tampak seperti taring ular brutal. Dunia bawah tanah memiliki sistem biologis yang unik. Yang paling aneh adalah danau di tengah dunia bawah tanah, yang berwarna perak cerah dan bulat sempurna. Bab 408, Danau Perak yang Menakutkan. Danau perak itu berdiameter sekitar 100 meter. Itu transparan, dan ujungnya benar-benar halus tanpa cacat, seolah-olah permata perak yang indah telah tertanam di dunia gelap 7.000 meter di bawah tanah, diselimuti udara yang memikat. Tiba-tiba, setetes cairan perak jatuh dari langit ke dalam danau, menimbulkan riak-riak berlapis yang menyebar menjadi garis-garis yang mempesona dan tidak mereda hingga setengah menit kemudian. Liao menyesuaikan resolusi kamera kristal untuk deteksi jarak jauh di tengah helmnya dengan mengorbankan energi spiritual dalam jumlah besar. Dia mengamati kubah tersebut dan menemukan bahwa stalagmit perak yang tergantung di kubah semuanya memiliki tetesan cairan di ujungnya. Meski kecepatan berkumpulnya cukup lambat, terdapat puluhan ribu stalagmit di tempat ini. Oleh karena itu, setetes cairan akan jatuh ribuan meter setiap setengah menit. Di udara dunia bawah tanah, angin aneh entah dari mana berkecamuk, membentuk pusaran tak kasat mata berbentuk corong. Cairan perak yang menetes dari stalagmit di pinggirannya juga dikirim tepat ke tengah danau dalam bentuk spiral. Tidak ada satupun setetes pun di pantai. Danau itu terbuat dari cairan perak setelah terakumulasi selama miliaran tahun. Surga alam memang tempat yang menakjubkan. Liao sangat kagum. Dia belum pernah melihat keajaiban seperti ini di sektor asal surga. Dunia kultivasi yang misterius baru saja semakin terungkap kepadanya. Berdasarkan analisis awal, danau perak mengandung energi spiritual yang melimpah, dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan obat penguat paling canggih yang diproduksi di sektor asal surga. Ini sebenarnya adalah danau obat penguat. Saya memperkirakan ada satu atau lebih tempat spiritual dengan cadangan kristal kemurnian tinggi yang luar biasa yang jarang terlihat di sektor asal surga di bagian atas kubah. Cairan perak tersebut adalah hasil dari reaksi kimia, tekanan, secara alami ia mencoba mencari jalan keluar. Seiring waktu, secara bertahap bocor dan membentuk danau perak ini. Untuk komponen spesifik air danau, saya perlu menganalisis sampel airnya. Tunggu sebentar, tanaman yang mengelilingi danau, itu. Yan Yang Tian, pengintai tim, mengenakan setelan kristal yang mirip dengan jas tempur kabut sedih, yang telah dipasang secara khusus dengan peralatan sihir penyelidikan dan siluman tercanggih di keenam setelan kristal di sini. Hampir 10 sensor memanjang dari celah pakaian kristalnya, memungkinkan dia untuk memeriksa status danau perak meskipun jaraknya hanya kurang dari 1000 meter. Saat ini, dia sedang memotret tanaman di dekat danau perak dan membandingkannya dengan file yang disimpan di database materi surgawi dan harta karun duniawi. Mendesis. Segera, suara Yan Yang Tian di saluran komunikasi begitu gembira hingga hampir terdengar seperti orang lain. Dua jenis material surgawi dan harta karun duniawi telah terdeteksi. Salah satunya memiliki fitur yang 99,8% identik dengan rumput kecerahan mengalir, sedangkan yang lainnya 99,9% mirip dengan bunga pengunci hati. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah material surgawi dan harta karun bumi khusus yang jarang terlihat di sektor asal surga, rumput kecerahan yang mengalir, dan bunga pengunci hati. Perjalanan ini sudah sangat bermanfaat. Yan Yang Tian berbicara dengan keras dan cepat. Setiap kata bagaikan kilauan yang menyulut gairah di mata setiap orang. Liao menelan ludahnya tak terkendali. Rumput kecerahan yang mengalir dan bunga pengunci hati merupakan bahan surgawi super dan harta karun duniawi yang menduduki peringkat 100 besar paling langka di sektor asal surga. Rumput kecerahan yang mengalir tidak bernilai dengan sendirinya. Namun seringkali berakar pada sejenis kristal sumsum super yang diberi nama, batu kecerahan mengalir. Batu kecerahan mengalir dikenal sebagai kristal sumsum dari kristal sumsum. Energi spiritual yang tersimpan di dalamnya 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan kristal sumsum biasa. Bagian yang paling membedakan adalah energi spiritualnya sangat lembut, menjadikannya salah satu dari sedikit kristal sumsum yang dapat diserap oleh penggarap secara langsung. Bunga pengunci hati, sesuai dengan namanya, mampu membebaskan pikiran seorang penggarap dari gangguan asing. Ini sangat berguna ketika kultivator sedang berlatih seni bela diri yang rumit atau mencoba membuat terobosan besar. Menurut perhitungan, setelah meminum cairan pengunci jantung yang disuling dari bunga pengunci jantung, kemungkinan gangguan pada penggarap selama 72 jam berikutnya akan berkurang lebih dari 80%. Bagi penggarap tingkat rendah, itu mungkin tidak terlalu berharga.
Namun bagi penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa baru lahir yang mendekati batas kemampuan mereka dan berada di ambang kekacauan setiap kali mereka ingin melangkah lebih jauh, bunga pengunci hati bahkan lebih berharga daripada kristal kecerahan mengalir. Tak ternilai bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan dua materi surgawi dan harta karun duniawi. Tidak ada tempat untuk membelinya meskipun seseorang telah menawarkan harganya. Dalam lelang terbesar di sektor asal surga, kristal kecerahan mengalir dengan kualitas biasa-biasa saja atau bunga pengunci hati yang rusak sudah cukup untuk dijadikan sebagai harta karun tertinggi untuk ditawar. Li Yao pernah melihat catatan Occult Orb Fellowship. Di salah satu bola gaib, untuk memperebutkan 3 bunga pengunci hati, 2 tim bintang terlibat dengan pasukan penjelajah ras iblis dalam pertempuran sengit. Akhirnya, 2 orb patroller tewas demi membawa bunga pengunci hati kembali ke sektor asal surga. Saat ini, ada lebih dari 30 bunga pengunci hati di tempat ini dan rumput kecerahan yang mengalir dalam jumlah yang sama. Seluruh area ini sungguh sangat berharga. Tenanglah, kita harus tenang. Tidak ada alasan mengapa material surgawi dan harta karun duniawi yang begitu berharga akan tumbuh begitu saja di sini dan menunggu untuk dipetik dengan begitu rentan. Itu tidak masuk akal. Li Yao menggigit bibirnya dengan keras dan menyegarkan pikirannya dengan rasa sakit yang menusuk. Kapten Hong Tong berkata di saluran komunikasi, "Jangan terburu-buru kawan. Saya merasa ada yang tidak beres dengan dunia bawah tanah. Lihat, ada sistem biologis pada ultimasi dengan berbagai jenis makhluk. Bahkan para penggarap kuno pun tahu bahwa materi surgawi dan harta karun duniawi seringkali dijaga oleh makhluk spiritual yang kuat. Mereka yang dibuat bingung oleh harta karun itu hanya akan menjadi makanan mereka. Materi surgawi dan harta karun duniawi dijaga oleh makhluk spiritual yang kuat. Itu bukanlah takhayul, melainkan fakta yang sangat sederhana. Materi surgawi dan harta karun duniawi biasanya tumbuh di surga alami yang kaya akan energi spiritual, yang seringkali juga merupakan rumah bagi binatang spiritual yang kuat. Bahkan jika makhluk spiritual tidak kuat, tubuh dan darah mereka akan meningkat secara signifikan setelah memakan bahan surgawi dan harta duniawi selama beberapa generasi atau bahkan ratusan generasi, meskipun efisiensi penyerapannya mungkin tidak terlalu mengesankan. Konsentrasi energi spiritual di Danau Perak lebih tinggi dari yang dibayangkan siapapun. Bahkan sekawanan babi pun akan menjadi babi hutan setelah meminum air danau selama ratusan tahun. Namun saat ini, dunia bawah tanah sepenuhnya sunyi, kecuali suara tetesan cairan perak. Tidak ada jejak makhluk spiritual yang kuat. Suasananya begitu sunyi hingga nyaris menakutkan. Merenung sejenak, Li Yao berkata, "Biarkan aku mencobanya. Danau Perak seharusnya tidak terlalu berbahaya. Kami digiring ke tempat ini oleh tim Dewa Harimau. Jika tempat ini tidak aman, pasti akan ada bekas perkelahian. Mereka akan meninggalkan pesan untuk kami meskipun mereka terpaksa melarikan diri. Tetapi saat ini, tidak ada informasi apapun di sini, yang berarti tim Dewa Harimau melewati danau tanpa menimbulkan masalah. Kita harus menjaga jarak yang aman dari danau." Saat dia berbicara, 2 tonjolan di bagian belakang jas tempur kerangka mistik terbuka perlahan, melepaskan 10 boneka binatang yang tidak lebih besar dari lebah menuju Danau Perak. Semua orang menyesuaikan resolusi kamera kristal mereka ke level tertinggi dan membuka kunci keamanan peralatan sihir jarak jauh mereka. Kemudian, susunan rune serangan diatur ke kondisi super sensitif dan dikunci di Danau Perak, siap untuk diaktifkan kapan saja. 10 boneka binatang mengepakkan sayap transparannya yang terbuat dari kristal dan mencapai Danau Perak dengan cepat. Pada awalnya, mereka terbang mengelilingi Danau Perak untuk membentuk lingkaran, dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal, mereka bergerak menuju bunga pengunci hati. Kamera kristal mini di kepala boneka binatang itu menangkap 10 gambar berbeda dari malaikat berbeda. Semuanya damai. Sepertinya tidak ada apa-apa. Ba Weiki mau tidak mau berkomentar. Di tengah kalimatnya, perubahan mendadak terjadi. Dari sekitar 50 bunga pengunci hati, 20 bergetar hebat, sementara lebih dari 20 bayangan hitam muncul dari bumi di bawah bunga pengunci hati. Bayangan hitam itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka hampir mencapai kecepatan suara dalam sekejap. Kebanyakan kamera kristal hanya menampilkan bayangan kabur. Hanya beberapa kamera kristal terbaik yang mampu menangkap gambar bayangan hitam. Mereka adalah reptil spiritual yang memiliki kulit abu-abu cerah seperti warna bumi. Ditutupi sisik berlapis, mereka tampak seperti kadal berkaki 6. Apa yang dianggap oleh tim perunggu biru sebagai bunga pengunci hati, sebenarnya adalah lidah kadal berkaki 6. Kadal berkaki 6 itu bergerak cepat, tapi lidah mereka berputar lebih cepat lagi. Bunga pengunci hati, di ujung lidah mereka seketika terpecah menjadi 4 bagian, masing-masing bagian memiliki duri tajam yang menonjol keluar. Di tengahnya ada spikula biru. Jika lidah menjilat tubuh makhluk hidup, sebagian besar dagingnya pasti akan terpotong. Retakan, Li Yao segera mengirimkan pikiran telepati. Tapi tidak ada waktu. 10 boneka binatang itu ditusuk oleh lidah kadal dan ditelan olehnya. Itu memang jebakan. Makhluk spiritual kadal yang hidup bersama dengan bunga pengunci hati memiliki lidah yang meniru penampakan bunga tersebut setelah ribuan tahun berevolusi. Bahkan kamera kristal resolusi tinggi pun telah tertipu. Berbaring menunggu di antara bunga pengunci hati yang asli, mereka bersembunyi di bawah naungan energi spiritual yang dilepaskan oleh bunga tersebut. Makhluk bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya pasti tertarik dengan bunga pengunci hati palsu dan terbunuh secara menyedihkan oleh lidah tajam mereka, bahkan jika mereka hanya mencoba meminum air dari danau.
Tapi itu belum berakhir. Kadal berkaki 6 baru saja muncul ketika gelembung mulai bermunculan di danau perak seolah-olah sedang mendidih. Lebih dari 10 anggota tubuh penuh lubang yang tampak seperti tentakel dan tanaman merambat yang dicambuk ke arah kadal dengan brutal, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kadal-kadal itu menjerit dan segera lari ke bawah tanah. 2 di antaranya tidak cukup cepat dan direnggut tentakel dari danau. Cairan hijau dalam jumlah besar segera disemprotkan dari lubang di tentakel, yang dengan cepat merusak cangkang kadal berkaki 6. Tampaknya itu juga narkotika. Kadal yang berjuang mati-matian beberapa saat yang lalu roboh seperti 2 kelompok lumpur. Sebelum tentakel mampu menarik kedua mangsanya kembali ke dasar danau, kecelakaan ketiga pun terjadi. Kecerahan perak yang hampir transparan berkedip di udara. Sebuah tentakel terpotong dan diseret ke langit oleh benda tak kasat mata. Di udara di atas danau perak, predator tak terlihat masih mengintai di kegelapan. Bab 409, semua dijarah. Keringat dingin mengucur di punggung Li Yao. Dia menduga predator kuat mungkin bersembunyi di pantai dan di dalam danau. Tapi dia tidak menyangka ada makhluk tak kasat mata di udara juga. Banyak cairan hijau muncrat dari retakan tentakel binatang aneh di dalam danau. Tentakel yang patah dengan cepat layu menjadi sesuatu seperti ular. Li Yao buru-buru mengaktifkan semua peralatan magis penyelidikannya dan melepaskan pikiran telepati yang keluar dan merasakan apa yang ada di sana. Tadi, perhatiannya terfokus pada danau perak dan sekitarnya. Area di atas danau telah diabaikan olehnya. Karena binatang-binatang itu melayang di udara tanpa tindakan apapun, dia tidak menyadari keberadaan mereka sama sekali. Sekarang binatang transparan telah melancarkan serangannya, secara alami, terdapat reaksi biologis di tubuh mereka. Peredaran cairan tubuh, ritme pergerakan otot, dan pernafasannya semuanya meninggalkan jejak. Oleh karena itu, hampir 10 bayangan yang tampak seperti kelelawar raksasa muncul pada berkas cahaya dari 6 setelan kristal. Ekor panjang dan lembut di belakang mereka menghisap tentakel binatang buas di danau seperti sedotan, sementara mereka meludahkan laser perak dari mulut mereka yang tampak setajam pedang dan pedang para penggarap. Binatang aneh di danau itu telah kehilangan salah satu tentakelnya, tetapi ia juga telah mengamankan salah satu kadal berkaki 6 itu. Sepertinya ia sedang tidak berminat menghadapi kelelawar transparan tersebut, karena tentakelnya mundur ke dasar danau dengan cepat. Setelah serangkaian gelembung yang panjang, danau kembali sunyi. Setelah melayang beberapa saat, kelelawar transparan itu terbang ke tebing dan menghilang di antara tanaman merambat. Kadal berkaki 6 itu bahkan lebih cepat lagi. Mereka menyamarkan diri dan bersembunyi di bawah bumi lagi. Sekilas, dunia bawah tanah masih damai setengah menit yang lalu. Bau samar darah dan asam di udara adalah satu-satunya bukti bahwa perburuan yang menggetarkan jiwa telah terjadi beberapa saat yang lalu. Untuk berburu dan diburu, kehidupan di bawah tanah tampak kejam. Kapten Hong Tong mengerutkan kening dan berkata, mari kita melewati danau saja. Makhluk spiritual di sini sepertinya hanya tertarik pada makhluk yang mendekati danau perak. Seharusnya tidak ada masalah jika kita menjaga jarak dari mereka. Tim Dewa Harimau pasti telah menghindari tempat itu juga. Lebih banyak harta rahasia yang terkubur jauh di bawah tanah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan energi spiritual kita di tempat ini. Jika kita tidak mendapatkan keuntungan, kita selalu bisa menggali kristal kecerahan yang mengalir dan bunga pengunci hati dalam perjalanan pulang. Usulan itu sangat praktis, namun Li Yao tidak setuju. Saya pikir kita harus menggali kristal kecerahan yang mengalir dan bunga pengunci hati sekarang. Pertama-tama, makhluk-makhluk di dunia bawah tanah ini bukanlah orang-orang bodoh. Jika material surgawi dan harta karun bumi palsu adalah segalanya di tempat ini, tidak akan ada terlalu banyak mangsa yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Tipuan mereka akan terlihat dengan sangat cepat. Fakta bahwa kadal berkaki 6 memiliki lidah yang hampir identik dengan bunga pengunci hati sudah cukup jelas bahwa sebagian besar rumput kecerahan terbang dan bunga pengunci hati di sini adalah nyata. Itu adalah satu-satunya motivasi bagi mangsanya untuk mengambil risiko datang ke danau, meskipun mereka tahu mungkin ada penyergapan. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa setelah pertarungan sengit. Sementara itu, pola serangan dan kerusakan ketiga makhluk spiritual yang kita lihat tadi, meskipun aneh, masih dapat dipahami. Mereka juga dapat diblokir dan diatasi. Kecerdasan mereka juga tampaknya tidak terlalu tinggi, jika tidak, mereka tidak akan melahap boneka binatang yang saya kirimkan tanpa memeriksa apa itu. Saya merasa mereka hanyalah binatang spiritual dengan naluri berburu yang kuat, tetapi mereka belum berevolusi ke tingkat binatang iblis. Selain itu, dalam sistem biologis monoton di dunia bawah tanah, metode serangan mereka tidak akan terlalu bagus terdiversifikasi. Kita seharusnya sudah melihat sebagian besar keterampilan mereka. Mengingat kekacauan yang mereka timbulkan saat ini, predator yang lebih kuat akan muncul jika mereka ada, tapi kenyataannya tidak. Jadi, saya berasumsi bahwa makhluk spiritual yang kita lihat adalah predator terkuat itu sendiri. Satu burung di tangan lebih baik daripada 2 burung di semak-semak. Penjelajahan kita baru saja dimulai. Siapa yang tahu situasi aneh seperti apa yang akan kita hadapi nanti? Kristal kecerahan yang mengalir dapat diserap secara langsung untuk meningkatkan kekuatan kita, bunga pengunci hati dapat diambil pada saat-saat kritis untuk menenangkan jiwa dan menghindarkan kita dari kekacauan. Saat ini, kita dapat mengumpulkan material surgawi dan harta karun bumi tanpa terburu-buru sesuai kecepatan kita sendiri, karena para iblis tidak main-main.
Namun jika kita terlibat dengan mereka dalam pertempuran sengit, tidak ada jaminan bahwa kita dapat kembali ke tempat ini, dan kumpulkan bunga kecerahan mengalir dan bunga pengunci hati. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita membersihkan makhluk spiritual bawah tanah dan mengambil harta karun itu selagi bisa. Usulan Liao didukung oleh sebagian besar orang. Semakin membosankan sistem biologisnya, semakin sedikit keterampilan serangan dari makhluk spiritual, karena mereka hanya harus menghadapi jenis musuh yang terbatas. Jika mereka tidak melihat penggarap sepanjang hidup mereka, tidak mungkin mereka memiliki keterampilan khusus untuk menghadapi penggarap. Semua orang berkumpul dan mempelajari rekaman pertempuran yang diambil tadi dengan hati-hati dengan berhenti di setiap frame. Segera, mereka membuat rencana taktis. Burung Hering, tanganmu adalah yang tercepat dari semuanya, dan kamu lebih familiar dengan material surgawi dan harta karun duniawi dibandingkan siapapun. Kamu akan bertanggung jawab atas pengumpulannya, kami semua akan melindungimu dengan senjata. Di bawah komando Kapten Hong Tong, semua orang mengaktifkan cincin kosmos mereka dan memanggil lusinan boneka binatang dari mereka. Untuk misi ini, setiap orc patroller membawa lebih dari 10 boneka binatang. Sekarang setelah mereka bersatu, mereka sepertinya telah membentuk batalion. Ayo keluar, ditutupi oleh lusinan boneka binatang, 6 setelan kristal berubah menjadi 6 garis cemerlang yang melesat menuju danau perak. Boneka binatang yang paling banyak mereka miliki adalah tarantula yang dimodifikasi Li Yao berdasarkan serigala mistik binatang pengintai berkecepatan tinggi. Setelah diperkuat oleh berbagai material surgawi dan harta karun duniawi, tarantula saat ini jauh lebih menakutkan dan sangat cocok untuk pertempuran di lingkungan bawah tanah. Sebelum kedua pihak bentrok, Ba Weiqi yang berada di ujung tim melancarkan gelombang serangan mental pertamanya. Gelombang spiritual yang kuat menyerang kelelawar tak kasat mata di tebing secara langsung, memaksa mereka mengaktifkan otak mereka untuk melawan. Akibatnya, gelombang otak mereka yang kuat memperlihatkan diri mereka seperti obor yang menyala dalam kegelapan. Kemampuan sembunyi-sembunyi mereka yang luar biasa tidak berfungsi lagi. Zizi, kadal berkaki 6 belum pernah melihat musuh yang memakai logam di sekujur tubuhnya yang mengeluarkan api. Mereka melarikan diri dari bumi karena ketakutan. Yang menyelimuti mereka di luar adalah badai peluru. 2 area di kepala kadal itu meledak menjadi awan darah bening. Bagian-bagian penting ini telah ditemukan oleh 6 penggarap melalui mempelajari video pertempuran. Mereka telah memperhatikan bahwa kadal berkaki 6 telah melindungi bagian-bagian ini dengan bijaksana, yang seharusnya menjadi organ indera penting mereka. Cahaya di dunia bawah tanah sangat redup. Mata mereka jelas tidak banyak berguna meski ukurannya sangat besar. Namun, di dunia yang sunyi, suara terlemah sekalipun dapat membawa banyak informasi. Oleh karena itu, organ pendengaran di kedua sisi kepala yang tampak seperti telinga adalah kelemahan terbesar mereka. Ternyata, setelah telinga, mereka hancur berkeping-keping oleh peluru yang mengejutkan, kadal berkaki 6 itu mulai berputar-putar seperti lalat tanpa kepala. Sementara itu, kelelawar transparan bermunculan dari tebing dan terbang menuju puncak gua dengan panik. Menghadapi musuh misterius, kelelawar transparan yang kebingungan memutuskan untuk melarikan diri saja. Namun danau perak kembali mendidih, dan gelembung-gelembung bermunculan tanpa henti. Lusinan tentakel menonjol keluar dan mencambuk mereka berenam dengan suara gemuruh. Danau perak hanya berdiameter sekitar 100 meter. Mustahil bagi makhluk spiritual super besar untuk tumbuh di kolam kecil ini. Kemampuan bertarung dari hewan aneh ini terbatas betapapun tangguhnya kelihatannya. Mari kita blokir sekarang agar Hering bisa kumpulkan materi surgawi dan harta duniawi. Kapten Hong Tong berteriak dan menyerang 4 tentakel. Ding Lingdang mengikutinya dari dekat. 3 naga api dengan warna berbeda menjulur dari punggungnya dan menusuk ke dalam danau perak. Dia cukup brutal untuk menyerang tubuh binatang aneh di dalam danau tanpa mengganggu tentakelnya. Liao tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Aura pedang pemotong angin darah rebusnya diperluas hingga lebih dari 5 meter dan menebas kadal berkaki 6 yang berlari dengan pusing menjadi 2 bagian. Kemudian, ia diperpanjang lebih jauh dan memotong salah satu tentakel binatang aneh itu. Detik berikutnya, dia mengatur tarantula yang dia bawa ke mode otomatis untuk melindungi dirinya sendiri, sebelum dia menyemprotkan hampir 100 boneka binatang seukuran telapak tangan yang tampak seperti laba-laba. Dia tidak memperlakukan laba-laba dengan santai seperti yang dia lakukan terhadap tarantula. Sebaliknya, dia mengulurkan hampir 100 benang spiritual dari akar spiritualnya dan menghubungkannya ke pemroses kristal laba-laba kecil. Dengan perhitungan prosesor kristal dan kemampuan komputasinya sendiri, dia akan mampu mengendalikan laba-laba secara langsung. Laba-laba kecil tidak memiliki kemampuan tempur, tetapi mereka sangat membantu pekerjaan pengumpulannya. Tangan Liao bergerak secepat angin. Bilah tembus pandang setipis sayap jangkrik mencuat dari ujung jarinya untuk membantunya memotong bunga pengunci hati. Laba-laba kecil itu tidak secepat dirinya. Tapi jumlahnya banyak sekali. Efisiensi pengumpulannya menjadi lebih dari 2 kali lipat dengan bantuan mereka. Banyak kadal berkaki 6 di dekatnya menerjangnya sambil menjerit. Liao mengirimkan pemikiran telepati. Perut mereka meledak satu demi satu, sebelum mereka jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak lagi. Liao adalah seorang pembom gila. Bagaimana mereka bisa memakan peralatan sihirnya tanpa berpikir panjang? 1, 2, 18, 19, total 21 rumput kecerahan mengalir. Dan 20 bunga pengunci hati.
5 menit kemudian, semua rumput kecerahan yang mengalir dan bunga pengunci hati telah dijarah oleh Liao. Bagus. Liao menjadi lebih gembira dari sebelumnya karena mengumpulkan begitu banyak materi surgawi dan harta karun duniawi yang berharga sekaligus. Namun sementara itu, tim perunggu biru telah kehilangan sekitar 20 boneka binatang. Ada bekas korosi di semua pakaian kristal mereka. Alasan utamanya adalah binatang aneh di dalam danau memiliki cara menyerang yang sangat tidak biasa. Ia memiliki beberapa jenis tentakel berbeda yang dapat menyemburkan asam dan racun dengan atribut berbeda. Beberapa tentakel bahkan akan mengembang dan meledak ketika diserang, memuntahkan cairan super korosif. Guduk, 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 guduk. Jumlah gelembung yang menutupi danau semakin bertambah, seolah-olah gunung berapi di bawah danau sedang meletus. Gelombang spiritual yang kuat membubung ke langit. Tampaknya binatang aneh di dalam danau itu siap menampakkan dirinya dan benar-benar bermain dengan mereka. Ayo pergi sekarang. Karena material surgawi dan harta karun duniawi semuanya telah terkumpul, tidak ada seorang pun yang tertarik untuk melawan binatang aneh ini lagi. Setelah raungan dari Kapten Hong Tong, mereka berenam mengaktifkan semua peralatan sihir jarak jauh mereka dan membombardir danau perak, sementara mereka melarikan diri dengan cepat ke bagian dalam gua yang telah ditandai di peta mereka tanpa menoleh ke belakang. Bab 410, Tengkorak Naga. Boom, bom, bom, dirusak dan dianiaya oleh peralatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dunia bawah tanah diselimuti asap abadi. Suhu setinggi ratusan derajat menguapkan sejumlah besar air danau, menimbulkan kumpulan kabut perak di atas danau. Binatang aneh di dalam danau itu mencicit dengan marah. Pilar-pilar air menjulang dan menghantam tebing. Banyak batu yang berjatuhan. Untuk sesaat, tanah bergetar seolah sedang terjadi gempa bumi. Liao dan rekan satu timnya bergerak secepat mungkin dan berlari ke celah baru. Raungan binatang aneh itu tidak mereda sampai mereka berada ribuan meter dari danau perak. Sungguh luar biasa bahwa Hering cukup cepat untuk menyelesaikan pengumpulan material surgawi dan harta karun bumi sebelum binatang aneh di dalam danau itu menampakkan jati dirinya. Mungkin saja binatang itu terluka parah atau terbelenggu oleh semacam penghalang. Itu sebabnya dia tidak muncul untuk melawan kita sejak awal. Sekarang dia merasa kesal dan memutuskan untuk berenang dengan paksa, dia harus telah membayar harga yang sangat mahal. Pengeboman yang kita lakukan pada akhirnya hanya menambah lukanya. Jika kita kembali dengan cara yang sama, kita bahkan mungkin bisa mencoba memburunya. Materi surgawi dan harta duniawi yang nilainya tak terukur telah diamankan. Mereka berenam sangat bersemangat. Tim Dewa Harimau telah meninggalkan bola pemikiran telepati lainnya. Prosesor kristal mereka menangkap jejak pemikiran telepati yang samar pada saat yang bersamaan. Menurut peta, itu berasal dari celah yang tidak mencolok sekitar 4 km di depan mereka. Mereka semua merasa segar. Liao melakukan perawatan cepat pada pakaian kristal semua orang dan mengganti pelat baja yang sudah terkorosi terlalu parah. Kemudian tim bergerak maju menuju sumber pemikiran telepati tersebut. Setengah jam kemudian, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah gua kumuh tanpa cahaya apapun. Setelah memindai dengan sinar mistik dan pemikiran telepati, mereka menemukan kerangka di ujung gua. Tingginya 2 meter, dengan tulang emas cerah. Garis-garis bundar yang rumit terlihat di lengannya. Seorang praktisi tubuh. Ding Lingdang sangat tertarik. Tato spiritual di tulang, tubuh emas cerah. Ini adalah praktisi tubuh yang sangat maju. Itu pasti tidak lebih rendah dari tingkat menengah tahap formasi inti. Bagaimana itu bisa berakhir di tempat ini? Mengapa tim Dewa Harimau tidak menguburkannya? Itu ketika mereka menemukannya. Liao maju selangkah dan mengamati kerangka itu dengan sinar mistik inci demi inci. Kain lembut tersebar di sekitar kerangka emas cerah, yang tampak seperti semacam pakaian pelindung seperti pakaian master. Namun berlalunya waktu telah membuat mereka compang camping hingga tak bisa dikenali lagi. Dari salah satu potongan kain, bisa terlihat sebagian kecil, naga merah menelan matahari, lambang Star Ocean Imperium. Tampaknya ini adalah seorang penggarap dari Star Ocean Imperium. Liao menarik pandangannya dan merenung sejenak. Kemudian dia menyadari mengapa tim perunggu biru meninggalkan kerangka itu di udara terbuka. Jika kerangka itu dulunya adalah penggarap Star Ocean Imperium, itu berarti mayat tersebut telah membusuk di tempat ini selama lebih dari 7.000 tahun. Penggarap tahap formasi inti belum mencapai tingkat keabadian. Bahkan praktisi tubuh yang memiliki kekuatan fisik dan kekerasan tubuh yang luar biasa akan membusuk segera setelah mereka meninggal. Kerangka di tempat ini sudah hampir terpotong-potong. Dengan kekuatan asing apapun, pasti akan hancur menjadi bubuk. Tidak ada cara untuk menyerapnya ke dalam cincin kosmos. Di sudut gua, tim Dewa Harimau telah meninggalkan bola pemikiran telepati kedua. Informasi yang terkandung dalam bola ini 10 kali lebih detail dari yang sebelumnya. Ternyata, ada banyak peralatan magis yang tidak sepenuhnya busuk di dekat mayat penggarap Star Ocean Imperium, termasuk beberapa keping batu giok. Tim Dewa Harimau telah mengambil semua barang fungsional. Namun sebelum mereka pergi, para ahli dari tim Dewa Harimau telah mendekripsi penghalang chip batu giok dan menerjemahkan banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Star Glory Federation adalah penerus Star Ocean Imperium. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, bahasa, budaya, dan bentuk sosial mereka sangat mirip. Tim Dewa Harimau memiliki kultivator tipe bibrida yang jarang terlihat, berbakat dalam pertempuran dan penelitian. Selain Orc Patroller, ia juga seorang antropolog yang mengkhususkan diri pada sejarah Star Ocean Imperium, khususnya penghalang dan sistem enkripsi tentara pada saat itu.
Sejumlah besar informasi yang dia dekripsi membanjiri prosesor kristal tim Blue Bronze. Kata-kata kunci dari informasi tersebut mengejutkan mereka semua. Apa? Nama asli Ultimachi adalah Boneyard, kediaman skeleton dragon yang merupakan salah satu dari 19 iblis terkuat di tahun-tahun awal zaman kegelapan besar. Mereka berenam sangat terkejut. Kerangka naga. Cari prosesor kristal dan otakmu sendiri dan bagikan semua informasi yang kamu temukan tentang skeleton dragon. Perintah Kapten Hong Tong buru-buru. Tahun-tahun awal zaman kegelapan besar berarti hampir 40.000 tahun yang lalu. Itu terlalu jauh dari sekarang. Sebagian besar file telah hilang di lautan bintang seiring berjalannya waktu. Kebanyakan dari mereka telah mengubur informasi tersebut jauh di dalam otak mereka bahkan jika mereka telah membaca buku apapun mengenai hal itu, dan mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kemampuan komputasi mereka yang berharga untuk mengingatnya sesekali. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menggali ingatan mereka. Akhirnya, mereka menemukan satu atau dua hal tentang monster itu. Bersama dengan informasi yang diberikan oleh tim Dewa Harimau, mereka memiliki pemahaman dasar tentang apa itu skeleton dragon sekarang. Pada tahun-tahun awal zaman kegelapan besar, atau lebih tepatnya, senja dari peradaban budidaya kuno, para penggarap telah membiarkan miliaran binatang iblis untuk menyerang satu sama lain. Setelah ribuan tahun pertempuran sengit, spesies kuat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di antara binatang iblis. Dalam spesies yang kuat, banyak ahli top yang lahir. Dipimpin oleh binatang iblis elit, ras iblis berperang melawan para penggarap dan membebaskan diri mereka sendiri. Namun, ras iblis hanyalah makhluk buatan manusia. Kesenjangan dalam ras jauh lebih parah dibandingkan kesenjangan umat manusia. Banyak iblis yang merupakan musuh alami, dan tidak mungkin mereka mendengarkan perintah musuh. Oleh karena itu, meskipun persatuan iblis, sebuah aliansi yang dibentuk oleh 19 spesies iblis terkuat, mengobarkan perang melawan para penggarap kuno dan memelopori zaman kegelapan besar di mana dunia budidaya kuno runtuh dan peradaban manusia menjadi tunduk pada peradaban iblis, namun aliansi dengan cepat runtuh ketika mereka kehilangan musuh bersama. Para pemimpin dari 19 spesies iblis semuanya berharap menjadi satu-satunya kaisar yang memerintah seluruh lautan bintang. Oleh karena itu, perang saudara yang kejam pun dimulai. Skeleton Dragon adalah salah satu pemimpinnya. Sampai sekarang, sebagian besar file yang menggambarkan perang di tahun-tahun awal zaman kegelapan besar telah hilang. Tapi satu hal yang diketahui semua orang adalah Skeleton Dragon bukanlah pemenang yang tertawa sampai akhir. Mengingat kekejaman dan kebrutalan ras iblis, tidak sulit untuk membayangkan apa yang terjadi pada mereka yang kalah. Dan planet tempat mereka berdiri adalah kediaman Skeleton Dragon. Seperti kata pepatah, kelinci pintar punya banyak liang. Setan-setan kuno terkemuka seperti Skeleton Dragon tampaknya tidak hanya memiliki satu tempat tinggal. Ini mungkin menjadi basis untuk persiapan serangan baliknya atau mungkin sebuah villa pengasingan untuk mengobati luka-lukanya. Tapi bagaimanapun juga, banyak rahasia pasti terkubur di tempat ini. Merenung sejenak, Li Yao menyadari sesuatu. Pada tahun-tahun awal zaman kegelapan besar, ahli iblis seperti Skeleton Dragon pasti telah memusnahkan sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya sambil memimpin pasukan mereka yang terdiri dari miliaran binatang iblis. Ras iblis tidak memiliki peradabannya sendiri. Pola pelatihan pada tahap awalnya berakar pada paradigma yang sama dengan dunia kuno budidaya. Oleh karena itu, Skeleton Dragon pasti telah menjarah banyak seni budidaya dan harta rahasia untuk meningkatkan spesiesnya sendiri dan memperkuat kerabat dan keturunannya. Harta karun ini mungkin terkubur di suatu tempat di kediaman Skeleton Dragon. Logikanya cukup sederhana. Oleh karena itu, ketika Star Ocean Imperium berkembang pesat, dan dinasti binatang iblis terakhir berada di ambang kehancuran di epilog zaman kegelapan besar, kedua pihak mengirimkan tim ekspedisi ketika mereka menemukan Boneyard secara tidak sengaja. Penggarap yang memiliki tulang emas cerah dan tato spiritual di lengannya pastilah anggota tim ekspedisi saat itu. Platform besar yang dilihat Liao di dasar ngarai dan saluran sepanjang hampir 10.000 meter yang mengarah ke pusat planet ini tampaknya merupakan karya pendahulu mereka dari Star Ocean Imperium. Menurut jurnal yang tertinggal di kepingan batu giok kuno, tim ekspedisi Star Ocean Imperium telah membunuh binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergerak maju. Ada 4 makhluk spiritual yang kuat di dalam danau perak, tetapi mereka telah dimusnahkan oleh tim ekspedisi. Tidak heran perjalanan kita sejauh ini mudah dan lancar, dan makhluk spiritual di dekat bunga pengunci hati dan rumput kecerahan yang mengalir sangat lemah. Itu karena penjaga yang sangat kuat telah terbunuh sejak lama. Itu hampir semua hal berguna yang terkandung di dalam kepingan batu giok kuno. Masih banyak lagi informasi tambahan yang terkunci di balik penghalang canggih. Pakar dari tim Dewa Harimau gagal memecahkannya karena kurangnya waktu. Menurut jurnal tersebut, tim ekspedisi Star Ocean Imperium telah menemukan beberapa tim eksplorasi kerajaan binatang iblis. Mereka telah bertempur beberapa kali, dengan korban di kedua sisi. Tulang tubuh praktisi masih utuh tanpa kerusakan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa penggarap kuno telah dibunuh oleh ahli iblis. Tidak ada yang tahu kecelakaan seperti apa yang terjadi pada tim ekspedisi nanti, atau hasil kompetisi antara tim ekspedisi dan tim eksplorasi kerajaan binatang iblis. Namun, tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ribuan tahun telah berlalu. Baik kerajaan binatang iblis maupun kerajaan lautan bintang telah lama lenyap bagaikan dedaunan kering yang hancur diterpa badai. Tempat ini adalah kediaman salah satu iblis teratas dari 40.000 tahun yang lalu. Bahkan jika itu hanya rumah sementara,
harta yang tak terhitung jumlahnya pasti tergeletak di bawah tanah. Kita pasti akan menjadi kaya. Kami sangat beruntung. Kemampuan kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menjelajahi kediaman iblis kuno 7.000 meter di bawah tanah. Namun para pendahulu Star Ocean Imperium telah membuka jalan bagi kami. Mungkin, ini adalah berkah bagi peradaban manusia. Keenam anggota tim perunggu biru berdiri tegak dan memberi penghormatan kepada penggarap kuno 7.000 tahun yang lalu sebagai pengikut Federasi Star Glory. Saat itu, prosesor kristal mereka menerima sinyal dari jaringan komunikasi independen pada saat yang bersamaan. Mungkin terhalang oleh lapisan bawah tanah, sinyalnya sporadis. Mereka mencoba berkali-kali namun tetap gagal menghubungkan sinyal ke saluran komunikasinya. Namun, mereka mendengar seseorang berteriak, "MAYDAY." Panggilan darurat dari tim Dewa Harimau. Wajah mereka langsung memucat. Mereka mengambil tindakan tanpa penundaan. Yan Yangtian mengaktifkan peralatan ajaib probe pada pakaian kristalnya untuk mencari sumber sinyal. Setengah menit kemudian, dia mengunci sesuatu yang berada 9.500 meter di bawah mereka. Ayo pergi. Untuk menyelamatkan rekan mereka, dan demi kediaman Skeleton Dragon, mereka akan bergerak ke bawah meski berada 10.000 meter di bawah tanah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.